Bai Hui Hui. Sudah berakhir, sudah berakhir. Aku tidak sanggup membayar ini, bahkan jika aku menjual diriku. Tampan kau baik-baik saja, aku akan bantu kau panggil polisi. Tidak. Jangan panggil polisi. Apa? Kak. Bayus. Aku sudah seperti ini, tidak perlu mengambil keuntungan dariku kan? Aku tidak. Kenapa remnya tiba-tiba belum? Kau akan melakukannya? Seseorang pasti menjebakku. Aku harus mencari pelakunya. Ayo, 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 aku akan membawamu ke rumah sakit dulu. Mereka tidak bisa menemukan siapapun. Mereka pasti akan mencariku di rumah sakit. Jika mereka tidak menemukanku di rumah sakit, mereka akan pergi ke hotel. Jadi tempat aman saat ini adalah, pertama, untuk tinggal di tempatmu dulu. Seseorang mengejarku. Pergi ke tempatku, apakah ada yang salah dengan tubuhmu? Atau otakmu rusak? Sial, apakah aku baru saja bertemu penipu? Tidak, aku akan meninggalkannya di sini saja. Aku lelah sekali. Kau benar-benar mengalami kecelakaan mobil dan merusak otakmu. Otakmu rusak. Kau masih tahu cara melawan. Ada kemajuan ya? Tapi biar ku beritahu, aku bersusah payah untuk menggendongmu kembali dari luar. Kau tidak boleh punya motif tersembunyi terhadapku. Kak, aku sudah seperti ini. Jika ada yang punya motif tersembunyi, itu pasti kau padaku kan? Itu benar. Tapi kau bilang ada seseorang yang mencoba menjebakmu. Apa kau punya bukti? Baiklah, bukti. Aku lupa menyimpan bukti. Kau tahu ini tidak pantas bagi pria dan wanita lajang seperti kita untuk tinggal bersama. Bagaimana kalau aku pergi ke rumah temanku, numpang sebentar. Kau tinggal di sini saja dan fokus pada pemulihan. Aku pergi sekarang. Ada makanan di kulkas. Jaga dirimu baik-baik. Jangan sampai mati kelaparan. Sampai jumpa. Masuklah, kau sudah menguping cukup lama kan? Kakak, bagaimana kamu tahu aku di sini? Wukian. Kenapa kau tidak bicara lebih keras? Para tetangga bisa mendengarmu. Baiklah. Apakah kau pergi ke lokasi kecelakaan mobil? Aku baru saja akan memberitahumu tentang itu. Belum lama sama sekali. Dan mobilmu yang hancur sudah benar-benar dilucuti. Sepertinya aku benar. Aku masih bertanya-tanya. Apakah seseorang sengaja merusak remku? Jadi aku tidak memanggil polisi. Aku tidak menyangka mereka akan ketakutan sendiri dan bergegas menghancurkan bukti. Apa namanya ini? Pengakuan tanpa diminta. Kakak, ini gawat. Kakak ipar sudah memasang pengumuman orang hilang. Kamu tidak akan bisa bersembunyi lama. Anda licik Lirwonan. Kau ternyata tahu trik ini. Aku tidak menyangka. Ini kamu harus cepat memikirkan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kakak, kalau kamu tidak kembali sekarang, aku takut Bai Hui Hui akan melihat pengumuman orang hilang itu dan mengirimmu kembali. Dan juga, kamu bilang pelaku yang mengendurkan remmu. Mungkinkah kakak iparmu? Diam. Sampai kita menemukan bukti konkret, kita tidak bisa membuat tuduhan sembarangan. Tidak ada jalan keluar. Tapi aku bisa pura-pura bodoh. Aku akan pura-pura hilang ingatan saja. Jika kakak iparmu benar-benar melakukannya, dia pada akhirnya akan menunjukkan jati dirinya. The film was translated and narrated by M Media. Wukian, apa maksudmu? Kamu tidak bisa begitu saja memutuskan untuk amnesia. Bagaimana kamu bisa membuktikannya? Kakak ipar, kalau kamu tidak percaya tanyakan saja padanya. Yus, aku siapa? Siapa kamu? Aku tidak tahu. Aku istrimu. Istriku. Istriku. Aku tidak percaya. Baik, Bayus. Aktingmu cukup bagus. Kamu pikir, ini berarti aku tidak punya cara untuk menghadapimu? Kakakku benar-benar amnesia. Dia bahkan tidak mengenaliku. Bagus, aku sudah menunggumu mengatakan itu. Apa maksudnya itu? Bayus, aku harus memperkenalkanmu secara hikmat.
Ini adalah ahli turun-temurun dalam menusuk orang dengan jarum. Ahli akupuntur. Alasan aku mengundangnya ke sini hari ini adalah khusus untuk untuk mengobatimu. Kakak ipar jangan lakukan itu. Kakakku takut sakit. Jangan biarkan dia di akupuntur. Apakah amnesianya palsu? Kamu masih meremehkanku. Maaf, Tuan Bei. Ambil jarumnya. Sakit. Dia sama sekali tidak amnesia. Otaknya jelas ada yang tidak beres. Beiyus, apa yang kamu lakukan? Jangan main-main. Kakak ini aku. Ini aku tamat sudah. Otaknya benar-benar ada yang tidak beres. Alasan aku memanggil kalian semua ke sini hari ini adalah tidak banyak, hanya untuk memberitahukan kepada kalian semua bahwa Presiden B sakit dan dia amnesia. Ditambah gangguan mental intermittent. Nonali, kamu pikir kamu siapa? Kamu bilang dia sakit jadi dia sakit? Kamu bercanda? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Haruskah aku bilang kakakku sakit atau tidak sakit? Kalau aku bilang kakakku pura-pura sakit, bukankah itu akan mengacaukan rencananya? Tidak mungkin. Aku tidak akan mengakuinya untuk saat ini. Wu Qiang, kenapa diam saja? Kami semua menunggumu bicara. Saya minta maaf semuanya. Seperti yang dikatakan Presiden Li, Presiden B memang sakit dan kadang-kadang mengalami gangguan mental yang jenis memukul siapapun yang dia lihat. Wu Qiang, apa kamu sudah dibeli olehnya? Kita semua tahu bahwa Presiden Bei dan Nona Li tidak akur. Kamu tidak bisa membantunya berbuat jahat. Benar, kamu harus beritahu kami bagaimana dia mendapatkannya, atau kami tidak akan percaya. Presiden Bei mengalami kecelakaan mobil dan kepalanya terbentur. Bagaimana mungkin? Ya, bagaimana dengan masa depan grup? Seperti yang bisa kalian lihat, Presiden B benar-benar sakit. Tapi grup kita tidak bisa. Tanpa pemimpin sehari pun, Presiden B tidak bisa sementara mengelola urusan perusahaan. Kalau begitu aku akan sementara bertindak sebagai wakilnya. Tidak ada keberatan kan? Saya tidak setuju. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kamu memukul orang. The film was Aku akan translated menuntutmu. and narrated by M Media. Karena tidak ada keberatan. Kalau begitu rapat ditunda. Sial, aku kena jebakan. Kakak berhenti tersenyum. Aku mulai panik. Aku benar-benar tidak tahu saat itu kalau kakak iparku memanfaatkanku. Kalau aku tahu lebih awal, aku akan bilang itu semua akting. Kalau benar-benar tidak berhasil, kakak, kenapa kamu tidak memukulku saja? Kakak ipar, untuk mendapatkan hak manajemen Big Corporation. Ini semua salahku. Baiklah. Bagus. Tamat sudah. Kakakku benar-benar sakit. Aku perlu mencari dokter untuk memeriksamu. Jika aku tidak memberinya hak pengelolaan grup, akankah dia menunjukkan warna aslinya? Jadi kamu bilang kakak kamu sengaja melakukannya? Kamu tidak bisa menangkap serigala tanpa memasang umpan. Aku menolak untuk percaya bahwa menghadapi godaan sebesar itu, dia tidak akan tergoda. Tergoda, jangan tergoda. Kau tidak hanya harus melakukan pekerjaan yang baik dalam mengelola grup, tapi kau tidak boleh meninggalkan celah sekecil apapun untuk siapapun yang bermarga baik. Lai Jiu, aku hanya tidak mengerti. Kalau begitu semua usahaku yang susah payah, apa gunanya memperebutkan kendali manajemen? Apakah kamu hanya bosan? Terlalu dangkalkan. Aku curiga bahwa amnesia Bius itu palsu. Tujuannya adalah untuk memancing kita masuk. Jadi kita perlu bekerja sama lebih erat lagi untuk melakukan pekerjaan yang baik dengan urusan grup. Bahkan jika Bius nanti menyadari metode ini gagal, dia ingin mendapatkan kembali kendali atas grup. Tapi kau tahu sendiri, Dewan pasti ngomong apa. Akankah mereka setuju? Jadi maksudmu, kita harus terlebih dahulu mendapatkan kepercayaan Dewan Direksi. Lalu kita bergerak. Tepat sekali, mainkan permainan jangka panjang. Biyusi. Biyusi, aku kembali. Biyusi. Biyusi. Di mana dia? Biyusi. Biyusi. Biyusi.
Beiyushi. 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 Kenapa dia tidak ada di sini? Beiyushi. Ini sudah berakhir. Bagaimana orang sebesar itu bisa hilang? Tapi dia sakit jiwa. Bagaimana jika dia keluar dan mati kelaparan? Tidak. Aku masih harus mencarinya. Aku akan pasang pengumuman orang hilang. Dan minta semua orang bantu mencari. Ini benar-benar nasib buruk. Pengumuman orang hilang, pria bodoh besar. Perkiraan usia. Sekitar 22 tahun. Pengumuman orang hilang. Pria bodoh besar laki-laki. Perkiraan usia sekitar 22 tahun. Karena kecelakaan The mobil, film was translated kondisi mentalnya sedikit and bermasalah. narrated by M. Dia tidak Media. tahu identitas atau alamatnya. Berharap orang-orang baik hati melihatnya dan mengirimnya kembali. Beiyushi, kamu juga mengalami hari seperti ini. Laiju, kamu sakit ya? Selalu membuat keributan. Ronan, aku punya kabar baik untukmu. Pria bermarga Bi itu benar-benar ada masalah dengan otaknya. Gadis kecil ini. Lihat, bahkan ada fotonya. Jadi kita bisa mulai lebih awal dari jadwal. Langit benar-benar membantuku. Ronan. Balasan pasti balasan. Karena otak pria bermarga Bi ini benar-benar bermasalah. Kalau begitu kita akan kaya. Hei, itu tidak benar. Kalau memang gadis kecil ini yang menyelamatkannya, mungkinkah dia melihat sesuatu? Benar. Orang ini mungkin di masa depan akan menjadi saksi. Sama sekali tidak boleh membiarkannya hidup. Sekalian saja. Bukankah terlalu kejam untuk menyerang? Ronan, jika kita tidak membunuhnya sekarang, begitu semuanya terbongkar. Yang mati adalah kita berdua. Jangan khawatir soal ini. Aku akan memanggilnya keluar sekarang juga. Halo. Cantik. Maaf soal ini. Siapa suruh kamu tahu banyak? Kau siapa kau? Begitu putih dan lembut. Sayang sekali membunuhnya. Bagaimana jika kamu mengikutiku? Bukankah kamu bisa hidup mewah? Kamu tidak mau menerima tawaran baik. Kamu akan dipaksa menerima hukuman. Hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Tunggu sebentar. Jangan bunuh aku. Aku akan lakukan apapun yang kau mau. Kamu mengatakannya. Tapi kamu tidak boleh melepas topengmu. Karena setiap orang yang melihatku harus mati. Aku tidak akan melepasnya. Sialan sabuk sialan ini. Bagaimana kalau aku bantu kau melepaskannya? Bagaimanapun kau punya pisau. Aku tidak bisa lari. Aku tidak akan lari. Benar. Bantu aku melepaskannya dulu. Menegangkan. Wanita bau, aku sudah menangkapmu. Aku harus mendapatkanmu. Halo Kak Qiang. Seseorang mencoba menculikku. Aku di jalan Jianshe, baiklah. Sialan, berhenti di situ. Presiden Lai Jiu, tolong. Presiden Bei saya kambuh lagi. Dia memukul saya dengan tongkat. Di mana orangnya? Berhenti memukul. Aku Lai Jiu. Presiden Lai Jiu lari cepat. Presiden Bei saya memukul siapapun yang The dia film lihat. was Kamu harus translated lari. and Presiden Lai narrated Jiu. by M. Media.
Ada apa? Sial. Mungkinkah Bai Hui mengenaliku? Tidak mengenalimu. Bagaimana kamu tahu? Omong kosong, kalau dia mengenalimu dia pasti sudah menelepon polisi. Apakah dia masih akan jujur membiarkanmu berdiri di sini? Lai Jiu, sudah kubilang sejak lama, jangan membuat komplikasi yang tidak perlu. Kamu tidak mau mendengarkan, sekarang kamu dalam masalah kan? Ronan, bukankah semua ini kulakukan untukmu? Kamu bicara tentang seseorang bermarga baik. Apakah dia benar-benar gila atau tidak? Jika kamu bilang dia gila, mengapa dia hanya mengejarku dan tidak memukul Wu Qiang? Mungkinkah kegilaannya palsu? Kakak kamu aktor yang sangat bagus. Hari ini benar-benar hebat. Aku menghajar cucu itu. Wu Qiang, aku ingin kamu pergi ke pihak Li Ruonan. Kakak, apa maksudmu? Apa kamu mencoba menyingkirkanku? Kamu tidak perlu menghinaku seperti ini. Jika kamu tidak menyukaiku, kamu juga bisa memukulku. Mereka yang ingin membunuhmu. Akankah aku mendekati orang seperti itu? Wu Qiang, aku bertanya padamu. Jika aku menjadi gila, dan Li Ruonan mengambil kendali kekuasaan Bi Corporation, kamu sebagai orang normal, apa yang akan kamu pilih? Untuk menjilat Li Ruonan? Untuk naik pangkat? Benar. Itulah yang dilakukan orang normal. Seharusnya pilih. Jika kamu mengikuti orang gila sepertiku setiap hari, itu hanya bisa membuktikan bahwa kegilaanku palsu. Cepat atau lambat kita akan terpeleset. Mengerti kakak, aku akan pergi dan mengakui musuh sebagai ayahku. Tapi untuk berhasil membantumu keluar, Apa maksudmu? tutup matamu. Aku akan sangat lembut. Kamu serius? Kakak. Kakak. Saya Wu Qiang. Presiden Li. Sial, ini benar-benar kacau. Habis sudah Ruonan. Dia tahu tentang kita. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana dengan kita? Bukankah kamu membantuku? Tiup pasir dari mataku. Tidak ada gunanya. Dia tidak bodoh. Dia bisa membedakan. Benarkah begitu, The Wu film Qiang? was translated and narrated by M Media. Presiden Li, Saudara Jiu. Saya tidak melihat apapun barusan. Saya akan mengikuti kalian mulai sekarang. Baiklah, berhenti berpura-pura. Pikiran kecilmu itu. Apa kamu pikir aku tidak bisa melihatnya? Tidak ada yang bodoh di sini. Tapi kamu tahu, mengapa aku mengakui hubungan ambigu antara aku dan Presiden Li? Sebenarnya ini adalah ujian untukmu. Bukankah begitu, Presiden Li? Ya, itu hanya ujian untukmu. Sebenarnya kami sudah tahu kamu akan datang sejak lama. Dan kami tahu kamu ingin memihak kami. Jadi kami sengaja membuat sandiwara untukmu. Presiden Li, seharusnya kamu bilang lebih awal. Sebenarnya saya tulus ingin bergabung dengan pihakmu. Selain itu, bajingan Biyus itu memukul saya setiap hari. Saya tidak peduli istrinya bersama siapa. Kamu benar kan? Kakak Jiu. Wu Qiang, itu cara berpikir yang benar. Lebih baik mengikuti Presiden Li. Masa depan apa yang ada jika mengikuti si bodoh itu? Masa depan macam apa itu? Jadi maksudmu, Kakak Jiu? Saya lulus ujian. Tidak sesederhana itu. Mana aku tahu. Apa kamu? Mata-mata yang dikirim oleh Bayus. Nona Li, apa yang harus saya lakukan agar kamu percaya? Masukkan ini ke dalam cangkir teh Bayus. Laporkan situasinya padaku setelah itu. Tentu saja, jika kamu pengecut, maka aku bisa berpura-pura bahwa kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Selesai. Li Ruonan mencoba menggunakan orang lain untuk membunuh. Jika saya benar-benar melakukan ini, saya akan kehilangan nyawa saya. Tapi jika saya tidak melakukannya, bagaimana Li Ruonan akan mempercayai saya? Jika dia tidak mempercayai saya, tipuan amnesia Tuan Bei, maka itu akan terbongkar. Apa yang harus saya lakukan? Wu Qiang, kamu ragu-ragu. Sepertinya, kamu benar-benar dikirim oleh Bayus sebagai mata-mata di sisiku. Nona Li, Biyuze dan saya sedekat saudara. Kamu bilang bunuh dia dan langsung bunuh saja. Membunuhnya mungkin saja. Tapi biayanya lebih mahal. Menambah uang tidak masalah. Lakukan saja dengan berani. Biyuzi. Maaf. Siapa suruh kamu amnesia? Lebih baik mati. Dengan begitu mereka bisa memenuhi keinginan Nona Li dan Tuan Lai.
Ini semua ulahmu The sendiri. film was translated Siapa suruh kamu and memukul saya narrated setiap by hari? M-Media. Apa kamu pikir dia berpura-pura? Sepertinya tidak lihat luka di tubuhnya. Seharusnya asli. Biyusik, kemana saja kau pergi? Kau tidak mungkin mati kelaparan kan? Di mana aku bisa menemukanmu? Halusinasi. Biyosik, kau belum mati. Ayo kita ambil foto untuk rekonsiliasi kita. 2, 3 senyum. Dasar tidak berguna, Biyus. Aku masih menunggumu menangkapku basah. Kamu yang selingkuh duluan. Lihat betapa mesranya mereka berdua. Ruonan, sudah kubilang, Wu Qiang adalah salah satu dari kita. Aku sudah memberimu informasi sepenting ini. Dan kamu masih tidak mempercayainya. Itu benar. Sepertinya aku terlalu curiga. Kalau begitu jangan kita tunggu mereka. Halo, saya punya teman namanya Lai Jiu. Apa dia tinggal di sini? Dia baru saja bilang mau bakar arang untuk bunuh diri. Pantas saja margamu, Wu. Mereka baru saja bilang, seseorang bernama Tuan Wu telah tiba. Bantu dia membuka pintu kamar hotel. Mereka? Seorang pria dan seorang wanita. Tunggu apa lagi? Pergi sekarang. Dasar bodoh, kenapa kamu membawa orang ke sini? Ini adalah pelanggaran privasi pelanggan. Apa kamu tahu itu? Keluar, Nona cantik. Kamu bilang selama ada seseorang bermarga Wu datang, kita harus membawa mereka untuk membuka pintu. Kenapa kamu berbalik dan menyalahkanku? Ronan. Mengusir mereka. Sekarang bagus. Kita sudah membakar diri sendiri. Leruonan berselingkuh selama pernikahan. Apalagi yang bisa kau katakan? Itu tidak benar, Biyus. Bukankah kamu berpura-pura amnesia? Jika aku tidak pura-pura amnesia, kalian berdua akan menunjukkan warna asli kalian. Wu Qiang, kau pengkhianat. Kau adalah orangnya Bei Yuzi, anjing peliharaannya. Bei Yuzi. Jangan lupa, Wu Qiang meracunimu sejak awal. Jika aku tidak berbelas kasih, kau pasti sudah mati sejak lama. Apa kamu pikir Presiden Bei dan aku bodoh? Kami memberikannya pada anjing dulu. Kalau anjingnya selamat setelah makan itu, baru Presiden Bei akan memakannya. Aku harus mengucapkan selamat padamu. Untung kamu tidak memberi racun. Kalau itu racun, kurasa kamu tidak akan berbaring di sini hari ini, berbicara dengan kami. Ruonan, kita kena tipu. Terima kekalahanmu. Apa yang ingin kau lakukan? Semuanya sudah direkam? Semuanya terekam. Pakai bajumu. Aku akan menunggumu di kantor. Memalukan. Aku benci yang memalukan. Maaf, apakah aku mengganggumu? Kalian lanjutkan saja. Lanjutkan saja. Kenapa kamu mengumpat? Aku beritahu ya, kalau kamu mengumpat lagi, aku tidak akan sopan. Aku mengutukmu, jadi kenapa? Jika kau punya nyali, jangan sampai aku melihatmu lagi. Aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Lupa memberitahu kalian berdua, sebelum aku jadi pelayan. Aku adalah pelatih tinju. Ronan, jika kau kehilangan segalanya, maka kita tidak akan punya apa-apa lagi. Masih ada satu cara. Bermain sebagai korban. Ayo pukul wajahku. Ruonan, aku tidak bisa melakukannya. Leiju, apa kamu ini laki-laki? Kamu hanya gigolo. Yang paling kubenci adalah saat orang bilang aku gigolo. Yus, jangan usir aku. Aku terpaksa melakukannya. Leiju bajingan itu, jika aku tidak melakukan ini, dia akan memukulku. Lihat wajahku. Jadi kamu telah disalimi. Ya, jika aku tidak bekerja sama dengannya. Dia mengancam akan membunuh seluruh keluargaku. Kamu sudah kehilangan ingatanmu. Aku hanya seorang wanita. Siapa yang akan membantuku? Leruonan, aku akan lihat berapa lama kamu bisa terus berakting. Wu Qiang. Kakak iparmu sudah sangat menderita.
Tidak bisakah kamu menunjukkan belas kasihan? Mengerti Presiden Bei, aku akan urus sekarang. Apa yang sedang direncanakan Presiden Bei ini? Leruonan, kamu akan menyesal sebentar lagi. Berlutut. Kenapa aku harus berlutut padamu yang bermarga Bei? Lai Jiu, jangan kira aku tidak The tahu. film was translated Selama aku and sakit, kamu narrated diam-diam by merayu M Presiden Media. Lee dan kekerasan dalam rumah tangga. Kita harus selesaikan perhitungan ini. Ronan pergi tampar dia 2 kali. Yos, aku tidak bisa melakukannya. Leruonan, tidak mungkin butuh lebih dari beberapa hari bagimu untuk mengembangkan perasaan padanya, kan? Tidak bisa. Lai Jiu, mulai sekarang. Kamu dipecat dari B Corporation. Presiden Bei, mohon maafkan kesalahan kecilku. Aku akan segera mengundurkan diri. Aku akan pergi ke Departemen Keuangan untuk mengambil gajiku. Kamu masih mau dibayar? Siapa yang akan bayar biaya medis kakak iparku? Presiden Bei, aku pantas mati. Aku bajingan. Seharusnya aku tidak memukul Presiden Lee. Aku akan kehilangan segalanya sekarang juga. Itu tidak benar. Aku mengundurkan diri hari ini. Leruonan, kamu sudah lihat semuanya. Aku tidak memaksanya melakukan ini. Semua ini sukarela. Beiyus, kamu sedang mengadu domba aku dan Lai Jiu. Membuat kami saling membunuh. Penghinaan ini. Aku akan membalas dendam padamu cepat atau lambat. Suamiku, kau bantu aku balas dendam besar hari ini. Kamu sangat hebat. Leruonan, jangan kira aku tidak tahu. Kamu mengendalikan B Corporation. Selama ini, kamu diam-diam menggelapkan dana dan berselingkuh. Hanya ada 2 jalan di depanmu. Pergi tanpa membawa apa-apa dan mengganti kerugian grup. Kalau tidak hanya penggelapan dana saja. Sudah cukup membuatmu mendekam di penjara. Beiyus, apa maksudmu? Jadi kamu sudah tahu selama ini. Apa kamu sedang mempermainkanku barusan? Leruonan, selamat tebakanmu benar. Kamu pikir, aku akan benar-benar berubah pikiran dan jatuh cinta lagi padamu. Aku menghina. Sekarang aku merasa jijik hanya melihatmu. Jijik, lalu kenapa kamu memelukku barusan? Kalau aku tidak menahanmu, yang bermarga Lai itu tidak akan tertipu. Kamu akan memukulnya. Sekarang kalian berdua senang. Beiyus, gimana kalau aku moto tak pergi tangan kosong? Penggelapan dana. Kalian berdua akan makan nasi penjara bersama. Bocah kau yang bermarga Bei. Kau berani bicara tentang kami. Bukankah kau masih bersama Bai Hui Hui itu? Terlibat dengan rubah betina itu. Bicara soal perselingkuhan. Ini juga berlaku untukmu. Belum pasti siapa yang akan kehilangan segalanya lebih dulu. Kakak ipar. Pelukan saudaraku hanya bisa dianggap pelukan ramah. Tidak seperti beberapa orang yang sudah memesan kamar. Tidak tahu malu. Leruonan, kita tanda tangani perjanjian ini atau tidak? Kalau tidak, aku akan panggil pengacara sekarang juga. Untuk mengirim kalian berdua ke penjara. Ronan, mari kita tanda tangani perjanjiannya dulu. Kita akan cari solusinya nanti. Apa yang hilang dariku yang bermarga BE hari ini? Cepat atau lambat aku akan mengambilnya kembali dengan bunga. Kakak kamu memang beda. The film Kamu was datang mencari Bai Hui Hui translated tepat and setelah narrated menceraikan by kakak M. iparmu. Transisi yang mulus. Kenapa mulutmu yang rusak itu tidak kau sumbangkan saja? Orang lain baik padaku. Aku di sini untuk membalas kebaikan. Ketuk pintu. Kakak, tidak ada orang di dalam. Mungkinkah Lai Jiu gagal membalas dendam padamu? Dia mengincar Bai Hui Hui. Xiao Xiaohui mungkin dalam bahaya. Cepat telepon. Presiden Liu, Xiao Hui. Buru-buru mau pulang kenapa? Duduk dan ngobrol dengan kakak Liu. Presiden Liu, uang yang kupinjam darimu bulan lalu untuk pengobatan ayahku. Kau bisa potong dari gajiku lain kali. Xiao Hui. Anggap saja uang sedikit ini hadiah dari kakak Liu. Tapi kamu harus tinggal dan temani kakak Liu. Xiao Hui. Apa kamu tahu kenapa mereka memanggilku Liu Weishou? Untung aku punya rencana cadangan. Turuti saja kakak Liumu. Presiden Liu,
Sebenarnya orang-orang hanya bercanda denganmu. Seru. Aku suka. Tolong tutup matamu dulu. Aku akan memberimu kejutan besar. Baiklah Kak Liu, buka matamu. Bagus kamu berani menipuku. Tunggu saja aku. Bahkan dewa datang hari ini. Tidak bisa menyelamatkanmu. Baiklah, berhenti memukul. Kamu siapa? Kakekmu. Baiklah. Kamu berani mengumpat padaku. Kamu bisa melindunginya hari ini. Kamu bisa melindunginya besok. Selama dia tinggal di perusahaan sehari saja, aku akan punya banyak cara untuk menghadapinya. Aku minta maaf. Aku sudah merepotkan kalian berdua lagi. Tidak masalah, Xiao Hui. Aku berterima kasih padamu. Berterima kasih padaku. Xiao Hui. Begini, kakakku ini. Dia berlatih tinju. Dia biasanya ingin mencari orang untuk dipukuli. Semua itu butuh uang. Latihan saja hari ini. Baru saja menyinggung Liu Yishu. Kurasa aku juga tidak bisa mempertahankan pekerjaanku. Xiao Hui, aku melihat ada cahaya di dahimu. Kamu tidak hanya bisa mempertahankan pekerjaanmu. Mungkin akan ada kejutan tak terduga. Benarkah? Kalau begitu aku terima kata-kata baikmu. Bersulang. Wu Qian, semuanya sudah siap? Jangan khawatir kakak. Semuanya akan baik-baik saja kalau tidak ada kejadian tak terduga. Kali ini bukan Bai Hui Hui yang pergi, tapi si mesum itu. Manajer Liu, saudara Liu. Bisakah kau tidak memecatku? Aku sangat butuh pekerjaan ini. Kau tidak mau pergi? Aku dipukul sia-sia kemarin. Kamu tidak harus pergi. Kamu harus menunjukkan sesuatu. Hentikan. Zhang Xiao, aku hanya memberi pelajaran pada karyawanku. Apa urusanmu? Keluar dari sini. Liu Yishu, kamu yang seharusnya keluar. Mulai sekarang kantor ini milik manajer Bai Hui Hui. Zhang Xiao. Berhenti bicara omong kosong. Jangan pikir hanya karena kamu asisten Presiden Wang. Aku tidak berani memukulmu. Kalau kamu menggangguku, aku akan memukulmu juga. Liu The Yishu, film was translated Lihat and ini. narrated by M Media. Zhang Xiao. Berhenti mencoba membodohiku. Jangan pikir aku tidak tahu ini palsu. Kalian semua bekerja sama menipuku. Aku tampil begitu baik. Presiden Wang mau memecatku. Liu Weishou. Buka lebar-lebar mata anjingmu. Lihat baik-baik. Apa aku palsu? Presiden Wang ada apa? Aku menghina. Sudah cukup kamu tidak bekerja keras. Kamu sering menindas rekan kerja wanita. Aku sudah lama tidak suka padamu. Kemasi barang-barangmu. Dan segera keluar dari sini sekarang. Aku akhirnya mengerti. Bai Hui Hui. Pantas saja kamu mengabaikanku. Setelah memikirkannya lama. Kamu sudah menempel pada pohon besar Presiden Wang ini. Kamu berpura-pura sangat murni di permukaan. Tapi sebenarnya kamu sangat kotor di dalam. Bah kotor sekali. Diam. Kau tahu mengapa aku membiarkan Bai Hui Hui menjadi manajer departemen ini? Dia baru saja menandatangani kesepakatan besar. Pelanggan meminta Bai Hui Hui menjadi manajer departemen ini. Lalu mereka menandatangani. Jika kau punya kemampuan ini, pergi dapatkan satu untukku. Tidak mungkin hanya dia mendapatkan kesepakatan besar. Presiden Wang, jika kau mempertahankannya, pertahankan saja. Jangan membuatnya terdengar begitu bagus. Liu Weishou, aku akan membuatmu mati dengan keyakinan. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Keluar dari sini. Baiklah, aku sudah bekerja untukmu selama bertahun-tahun.
Bahkan tanpa jasa masih ada kerja keras. Kau hanya mengusirku seperti ini. Presiden Wang, kenapa kau tidak membiarkannya tinggal? Dia sudah setua ini. Keluar dan mulai cari pekerjaan baru. Itu tidak terlalu bagus. Bai Huihue, aku tidak butuh kau mengasihaniku. Tempat ini tidak akan menahanku. Selalu ada tempat yang akan. Liu Rishu, aku bersikap baik padamu. Kau tidak mau bersikap baik kan? Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Jika aku melihatmu, aku akan mematahkan kakimu. Bagaimana keadaan Xiao Hui sekarang? Kakak, sesuai instruksimu. Xiao Hui berhasil menjadi manajer departemen. Tidak buruk tapi itu belum cukup. Terus bantu dia. Aku ingin dia tahu bahwa orang baik akan mendapat balasan. Kau membantu Bai Huihui begitu gegabah. Kau tidak mungkin jatuh cinta padanya kan? Apakah ada selotip di kantor? Untuk apa kau butuh selotip? Untuk merekatkan mulutmu. Kamu terlalu banyak bicara. Kamu awasi Bai Huihui. Bantu dia sedikit. Jangan biarkan dia diganggu orang lain. Kau lihat saja. Setiap hari. Ayo pergi. Pewawancara halo. Nama saya Bai Huihui. Ini resume saya. Saya di sini untuk melamar posisi juru tulis di perusahaan Anda. Bai Huihui. Tidak menyangka. Kita bertemu lagi secepat ini. Liu Yishu, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kulakukan di sini tidak penting. Yang ingin ku ketahui adalah apa yang kau lakukan di sini. Bukankah kau di perusahaan lamamu? Sebagai supervisor bisnis. Ada apa? Di Pekat? Aku, Kau bukan orang mesum sepertiku kan? Sayang sekali. Kau, apa yang kamu lakukan? Lakukan itu lagi. Aku memanggil polisi. silakan. Mengancamku. Kau pikir kau wasit? Manajer bayi yang dipuji semua orang. Jangan pikir aku tidak tahu. Itu karena orang lain sudah tidak menginginkanmu lagi. Keluar. Mau pergi? Tidak bisa. Hari ini kau tidak akan pergi kemana-mana. Bai Huihui. Hari ini aku akan memberimu tahu. Akibat menyinggungku. Manajer Liu, beginikah caramu perusahaanmu memperlakukan tamu? Benar. Aku hanya ingin sederhana. Peluk saja dia. Liu Yishu, kamu berbohong? Aku tidak seperti ini pada semua orang. Baiklah. Aku di sini untuk wawancara juga. Kemarilah peluk aku. Sudahlah, lupakan saja. Xiao Hui keluar sebentar dulu. Manajer Liu. Latihan tanding ini. Kakak berhenti memukul. Aku akan berubah, baiklah. Berhasil. Ayo pergi. Xiao Hui, aku akan memberitahumu sesuatu. Presiden B, sebenarnya aku juga punya sesuatu untuk memberitahumu. Tidak, aku yang bicara dulu. Baiklah, Setelah bersama selama berhari-hari, menurutku kamu gadis yang baik. Kamu perhatian. Kamu menganggap uang seperti sampah. Maksudku adalah, kamu tidak keberatan berteman denganku kan? Beiyusi, aku sangat berterima kasih selama ini atas bantuanmu mengenai dirimu sebagai pribadi. Aku tidak punya kesan buruk, tapi statusmu telah memengaruhiku. Kita seharusnya tidak bertemu lagi. Selamat tinggal. Tidak. Selamat tinggal selamanya. Hai. Kenapa dia pergi? Xiao Hui. Aku benar-benar tidak kaya. Mobilku hanya 1 juta. Rumah yang kutempati bahkan lebih menyedihkan. Hanya 5 juta orang yang punya kapal pesiar dan villa. Aku sangat miskin, aku tidak mampu membelinya. Meskipun perusahaan kami punya The aset film was triliunan. translated Tapi itu and milik semua orang. narrated by M Media. Sekarang kamu percaya padaku kan? Beiyusi, aku tahu kamu kaya. Tapi menjadi kaya itu urusanmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tidak perlu memamerkan kekayaanmu di depanku. Kenapa dia pergi lagi? Kakak kau masih terlalu menonjol. Pamer. Di mana aku pamer? Aku bahkan tidak bilang aku punya aset ratusan juta. Dan banyak villa. Ya kakak. Apa yang kau katakan cukup miskin bagimu. Tapi bagi Bai Huiyue, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai orang biasa seumur hidup. Katakan padaku siapa yang tidak akan marah. Memang benar. Aku hancur. Aku jadi tukang pamer. Ruanan kau masih sempat-sempatnya berdandan di sini.
Si Bi itu pergi mencari Bai Hui Hui itu. Seharusnya sudah kugagalkan. Biarkan saja dia mengejar jika dia mau. Lagi pula siapa yang peduli dengan pria Bei itu? Leju, beraninya kamu memukulku. Ruonan, aku minta maaf. Ini semua karena aku terlalu mencintaimu. Tapi pernahkah kau memikirkannya? Jika kau tidak kembali bersama Bei Yuzi, bagaimana kita akan hidup di masa depan? Bagaimana kita akan menghasilkan uang? Jadi maksudmu, satu-satunya cara adalah menyingkirkan rubah kecil itu. Tidak, aku sudah mencari tahu. Dia hanya seorang karyawan. Asalkan kau memberitahunya bahwa semua kekayaan Bei Yuzi palsu. Bahwa perusahaannya bangkrut. Dan rumah serta mobilnya sudah digadaikan. Aku tidak percaya dia masih akan bersama pria Bei itu. Bei Yus? Kalau begitu aku akan memisahkan kalian berdua. Kamu mencariku. Izinkan aku memperkenalkan diri. Li Ruonan, mantan ketua Bei Corporation. Kamu seharusnya familiar dengan keluarga Bei kan? Itu perusahaan Bei Yus. Ada apa? Katakan saja padaku. Ya, kamu tahu aku. Aku tidak suka bertele-tele. Xiaohui, aku datang bukan untuk mencarimu hari ini, tapi untuk menyelamatkanmu. Aku bukan hanya mantan ketua Bei Corporation, tapi juga mantan istri Bei Yus. Aku dengar dia sedang mengejarmu baru-baru ini. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Jangan sampai pada akhirnya sudah dijual, masih bantu dia hitung untung. Tapi aku tidak punya hubungan denganmu. Kenapa kamu membantuku seperti ini? Bukankah aku juga tertipu oleh Bei Yus? Itu sebabnya aku datang untuk mengingatkanmu. Keluarga Bei terlihat kuat di mata orang luar, tapi aku tahu kondisi keuangannya. Lebih baik dari siapapun. Keluarga Bei akan segera bangkrut. Tidak mungkin Bei Yuzi. Bukankah dia masih punya rumah dan mobil? Mereka sudah digadaikan. Sekarang para kreditor datang menagih utang setiap hari. Awalnya dia memperlakukanmu sebagai teman, tapi begitu akrab dia akan melancarkan aksinya. Dia menggunakan trik yang sama padaku sebelumnya. Aku mengerti. Sayangnya sepertinya aku salah paham tentang kakak Yoshi. Aku pikir dia adalah seorang Taipan. Xiaohui, kenapa kamu masih bisa tertawa? Kamu hampir jatuh ke jurang maut. Apa kamu tahu itu? Presiden Li. Terima kasih banyak. Aku akan mencari Bei Yuzi sekarang juga. Dan putus dengannya. Ya, putus dengannya. Kita tidak boleh memberinya kesempatan sekecil apapun. Aku pergi sekarang, sampai jumpa. Xiaohui, aku baru saja mau mencarimu. Kakak Yose, aku juga baru saja akan mencarimu. Kamu duluan. Kamu duluan saja. Aku sudah memutuskan untuk mengakui semuanya padamu. Sebenarnya aku tahu segalanya. Jika aku tidak salah, apakah kamu akan bangkrut? Dan rumah serta mobilmu akan digadaikan. Dan kreditor datang ke rumahmu setiap hari menagih uang. Xiaohui, kamu dengar itu dari siapa? Siapa lagi kalau bukan mantan istrimu, Li Ruonan, mantan ketua Bei Corporation. Xiaohui, jika benar seperti yang dia katakan, apakah kamu masih mau bersamaku, si miskin ini, sebagai teman? Tentu saja kakak Yoshi. Aku pikir, seseorang yang mencari uang dengan usaha sendiri adalah yang paling terhormat. Paling buruk, kamu bisa memindahkan Bei Corporation keluar. Dan mulai dari nol lagi. Mulai semuanya lagi. Aku juga akan membantumu. Tidak mungkin. Pria yang bermarga Bi itu benar-benar mengatakan itu. So Shilong, kau bukan pengkhianat kan? Apakah kau disuap oleh pria yang bermarga Bi itu? Kakak Jiu, bahkan jika kamu memberiku keberanian, aku tidak akan berani, kakak Jiu. Itu tidak benar. Pria yang bermarga Bi itu tidak mungkin melepaskan Bai Hui Hui begitu saja. Pasti ada konspirasi di sini. Pasti? Aku rasa tidak, kakak Jiu. Lupakan saja. Tidak peduli apa konspirasinya. Hal terpenting sekarang adalah mengambil alih Bei Corporation. Selanjutnya giliran Li Ruonan yang bermain. Presiden Bei. Xiaohui, aku sahabat Xiaohui. Sesuatu terjadi pada Xiaohui. Apa yang terjadi? Cepat beritahu aku. Aku. Wu Qian buru-buru memanggil ambulans.
Presiden Bei, Anda benar-benar tahu cara bermain. Presiden Bei, Anda menceraikan mantan istri Anda. Karena kecantikan ini kan, kamu benar-benar penuh kejutan. Selesai sudah. Sepertinya aku dijebak. Yus, bukan aku mengkritikmu. Masalah ini berdampak besar pada grup. Saham anjlok. Aset grup menyusut drastis. Benar Yuzi, sebagai Presiden Bei Corporation, bagaimana bisa kamu melakukan hal kotor seperti itu di kantor? Aku bilang apa kalian sudah cukup bicara? Cukup. Aku ada urusan lain yang harus diselesaikan. Masalah lain? Apakah ada yang lebih penting dari ini? Sebagai Presiden grup, kamu harus bertanggung jawab atas kepentingan grup. Yus, demi kepentingan grup, harus segera membantah rumor. Jika ini benar-benar jebakan, kita harus mencari bukti untuk menunjukkan siapa di balik semua ini. Kal, ini buruk. Li Ruanan telah dinobatkan sebagai duta amal. Duta amal. Ya, Li Ruanan baru-baru ini tidak hanya sering menyumbang ke panti asuhan, tapi juga telah menjadi sukarelawan di panti jompo berkali-kali. Ditambah semua orang tahu bahwa dia adalah istri mantan presiden. Dan setelah skandalmu, semua orang penasaran dengan alasan perceraian. Lalu dia menggunakan ini sebagai kesempatan untuk sengaja mencemarkan nama baik Bei Corporation. Kal, kalau saja hanya itu masalahnya. Tapi Li Ruanan tidak hanya tidak menjelek-jelekkan ME, tapi memujimu karena menawan. Mengatakan perceraian itu karena perbedaan kepribadian, bukan karena selingkuhan seperti yang dikatakan rumor. Dia bahkan mengatakan skandalmu. Mungkin salah paham. Tapi semakin dia mengatakan ini, semakin curiga semua orang. Ada yang sengaja membesar-besarkan masalah, mengatakan kamu tidak setia, dan meninggalkan istrimu yang telah berbagi kesulitanmu. Biarkan saja mereka bicara apapun yang mereka mau. Aku tidak peduli. Kal, aku tahu kamu tidak peduli. Tapi grup peduli. Para tetua di dewan direksi itu menyarankan kamu menikahi kembali Li Ruanan dulu untuk menstabilkan harga saham dan membantah rumor. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Li Ruanan hanya ingin mencari keuntungan di air keruh. Kalau begitu mari kita serang fondasinya. Ngomong-ngomong, bagaimana penyelidikan kecelakaan mobil terakhir kali? Kal, yang membantumu memperbaiki mobil adalah Shioshi dari bengkel. Tapi sejak kecelakaanmu, dia menghilang. Dia bahkan tidak mengambil gajinya. Awalnya, aku ingin membiarkan mereka pergi. Tapi aku tidak menyangka mereka begitu agresif. Kalau begitu kita tidak bisa terus The mundur. film was translated Kal, and narrated maksudmu? by M Media. Untuk menelepon Li Ruanan dan katakan aku mengundangnya makan malam. Itu tidak boleh. Dia ingin membunuhmu, dan kau masih ingin meneleponnya. Masalah prinsip tidak bisa ditawar. Begitu kau menikahi kembali iparmu, dia akan punya kesempatan untuk kembali ke Big Corporation. Dengan begitu, kita akan jatuh ke dalam perangkap musuh. Wu Qiang, kau bisa lihat apa yang terjadi. Dan aku tidak bisa. Kalau begitu ini namanya menipu langit. Tidak. Sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Pertama stabilkan harga saham dan beri penjelasan pada orang-orang tua di dewan direksi. Juga, biarkan musuh melihat ketulusan kita untuk mendukung penyelidikan kecelakaan mobil ke depan. Begitu kita punya bukti, kita akan membawa mereka ke pengadilan. Apa? Bei Yus ingin mengundangku makan malam? Tidak tertarik. Bei Yus mengalah. Dia bilang akan mentraktirku makan malam. Aku tidak setuju. Untung aku tidak setuju. Ini saatnya jual mahal. Meskipun dia membencimu sekarang, dengan harga saham yang jatuh, dia tetap harus menuruti keinginanmu. Sepertinya, aku perlu memberi hadiah. Teman-teman jurnalisku. Bagaimana jika dia menelpon lagi? Bertahanlah. Ingat kamu harus bertahan. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Jika dia ingin menikah lagi denganmu, maka kamu negosiasikan syarat-syarat dengannya. Aku ingin melihat antara kepentingan grup dan dendam pribadi. Bagaimana dia akan memilih? Aku tidak menyangka Presiden Bei memiliki hubungan sedalam ini dengan Nona Li. Sepertinya berita skandal Presiden Bei hanyalah rumor. Ya, terima kasih semuanya. Presiden Bei, Anda dan Nona Li Ruanan telah bersatu kembali setelah lama berpisah. Penampilan publik ini, apakah Anda berencana untuk menikah lagi? Ya, setelah masa perenungan yang tenang, aku masih berpikir, Nona Li Ruanan dan The film saya was adalah yang translated paling cocok. and Nona Li narrated by Ruanan, M bagaimana Media. pendapat Anda? Aku punya pemikiran yang sama dengan Yus. Presiden Bei, apakah Anda dan Nona Li Ruanan kembali bersama? Karena dampak skandal itu, apakah itu jalan terakhir? Apakah Anda memiliki ketulusan untuk membuktikannya kepada Nona Li Ruanan? Yus sudah berkomunikasi denganku. Setelah pernikahan kembali ini, dia akan memberikan kekuasaan finansial Bei Corporation kepadaku untuk dikendalikan, untuk menunjukkan kepercayaannya. Benarkan Yus? Jika kamu tidak berani mengakuinya,
maka aku tidak akan melihat ketulusanmu padaku. Biarkan harga saham jatuh ke titik terendah. Ruonan benar. Aku juga menyiapkan kejutan untuk Ruonan. Setelah menikah lagi, aku akan memberikan setengah saham B Corporation kepada Ruonan untuk membuktikan tekadku menikahi Ruonan lagi. Ya ampun, ada kejutan lain. Apakah pria bernama Bei itu benar-benar memaafkanku? Atau dia salah minum obat? Mungkinkah dia punya niat lain? Niat tersembunyi. Menurutku itu pria bernama Bei. Dia tidak bisa bertahan lagi. Dia sengaja berbohong untuk menaikkan harga saham. Bagaimana jika dia Beiyus? Menyangkalnya di kemudian hari. Maka dia tidak akan punya pilihan. Banyak saksi merekam kejadian sebagai bukti. Jika dia berani menarik kembali kata-katanya. Siapa yang berani kerja sama dengan Bei Corporation nanti? Aku sudah memutus jalur pelariannya. Tapi untuk amannya, kita tetap harus mendahuluinya. Agar dia tidak menyangkal semuanya. Kakak, Li Ruonan membuat tuntutan yang begitu berlebihan. Bagaimana kau bisa setuju? Wu Qiang, jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Presiden Bei, Li Ruonan memimpin Lai Jiu dan yang lainnya untuk membuat masalah di perusahaan. Dihentikan oleh penjaga keamanan di pintu dan membawa banyak wartawan. Mengatakan mereka ingin mengeksposmu. Tidak bisa menahan diri secepat ini. Ayo kita lihat. Pergi. Presiden Bei, Biyuzi, kamu yang membiarkan Li Ruonan kembali ke perusahaan untuk mengambil alih kekuasaan finansial. Sekarang kamu menarik kembali kata-katamu lagi. Apa niatmu? Lai Jiu, ini urusanku dengan Li Ruonan. Bukan giliranmu untuk menyela. Beiyus, sesuai kesepakatan. Hari ini aku seharusnya kembali ke perusahaan untuk bekerja. Sekarang kamu menyuruh satpam menghentikanku. Apa maksudmu dengan itu? Bisakah kau bertindak berbeda di depan umum dan pribadi? Jika kamu melakukan hal seperti ini, siapa yang akan kerjasama dengan Bei Corporationmu nanti? Para wartawan yang terhormat, dialah Beiyus sendiri yang berjanji untuk membiarkanku kembali ke perusahaan mengambil alih kekuasaan finansial. Ya ya, Presiden Bei sudah berjanji sejak awal. Semuanya. Aku memang berjanji pada Li Ruonan untuk kembali. Aku datang untuk ambil alih kontrol finansial perusahaan. Aku juga berjanji akan memberinya setengah saham. Tapi yang kujanjikan adalah setelah kita menikah lagi. Bolehkah aku bertanya Nona Li, apa kita sudah menikah lagi? Beiyus, apa kau mempermainkanku? Hanya untuk membuatku terlihat buruk di depan umum? Aku tidak akan berani. Kurasa, kaulah yang ingin mempermalukanku di depan umum kan? Beiyus, bukti apa yang kamu miliki? Jika kamu tidak bisa menunjukkan bukti hari ini, aku belum selesai denganmu. Baiklah. Bukti. Aku sudah menunggumu mengatakan itu. Wu Qiang, tunjukkan buktinya. The film was translated and narrated by M Media. Semuanya silakan lihat. Ini kantor Presiden Bei kami. Seluruh video insiden skandal itu. Wanita cantik ini berpura-pura pingsan dan menipu Presiden Bei kami agar memberinya CPR dan kemudian menjebak Presiden Bei kami. Jadi begitu. Sepertinya kami salah paham pada Presiden Bei. Presiden Bei sangat bersemangat menyelamatkan seseorang, sehingga dia disangka orang mesum. Segera rilis siaran pers untuk klarifikasi. Ini buruk, sekarang ada masalah. Beiyus, jadi kamu punya bukti selama ini, dan berpura-pura menikahiku lagi. Kamu melakukan begitu banyak hal, hanya untuk mempermalukanku di depan umum. Li Ruonan, selamat, kau benar. Aku hanya ingin memberitahumu, berhentilah menggunakan konspirasi ini untuk menjebakku. Jika kau ingin bermain, aku Beiyus akan menemanimu sampai akhir. Terlalu percaya diri. Kalau begitu kita lihat saja nanti. Kau semakin berani ya. Jika kau menyakiti orang lain lagi, aku hanya bisa memberitahumu. Aku akan memberantas kejahatan demi rakyat. Beiyus, hentikan mengancamku. Aku tidak punya pengaruh apapun di tanganmu. Ini akan menarik. Apakah Presiden Bei memiliki lebih banyak informasi internal? Tidak menyangka Nona Li punya jurus ini untuk kembali ke Bei Corporation. Dia benar-benar berusaha keras. Teman-teman wartawan, status duta amal Li Ruonan itu palsu. Donasi yang dia janjikan sama sekali belum diserahkan. Tidak mungkin. Itu terlalu tercela. Bukankah ini menyesatkan kami para penonton? Beiyus, apa yang sedang kamu lakukan? Apa kamu pikir aku belum cukup dipermalukan hari ini? Li Ruonan, aku curiga bahwa kegagalan rem itu disengaja. Aku tidak ingin ini berhubungan denganmu. Kalau tidak, kau tahu konsekuensinya. Nona Li, apa yang dikatakan Presiden Bei padamu? Sampai kau begitu takut. Apakah ada berita besar yang bisa Anda bagikan kepada kami? Berhenti merekam keluar. Sial. Jika kegagalan rem terungkap,
Lai Jiu dan aku akan mendapat masalah besar. Sudah berakhir Lai Jiu. Beiyus pasti tahu bahwa kita mengutak-atik kampas remnya. Apa gunanya tahu? Jika dia punya bukti dia pasti sudah menelepon polisi. Dia hanya mencoba menakut-nakutimu agar kamu mengaku. Tetap tenang. Kau begitu kacau. Bagaimana bisa kau memberitahu Ronan tentang kegagalan rem? Dengan melakukan ini, kau hanya mengaduk sarang lebar. Wuqiang, pernahkah kau mempertimbangkan bahwa aku memancing ular keluar dari sarangnya? Memancing ular keluar dari sarangnya. Pikirkanlah. Aku harus segera menelepon Xiao Xiaoxi dan memberitahunya untuk tidak kembali selama waktu ini. Tidak Lai Jiu. Jangan telepon. Jika kamu menelepon, kamu akan terjebak. Ronan, apakah kamu menemukan sesuatu? Berdasarkan apa yang aku tahu tentang Beiyus, dia tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Begitu kamu menelepon Xiao Xiaoxi, catatan panggilan ini akan menjadi bukti konspirasimu. Bi ini benar-benar terlalu jahat. Benar. Selama Lai Jiu berani menelepon Xiao Xiaoxi, kemudian setelah Xiao Xiaoxi tertangkap, Lai Jiu akan menjadi kaki tangan. Kak, bagaimana jika Lai Jiu tidak menelepon Xiao Xiaoxi dan langsung mencarinya? Kalau begitu kamu pergi lacak Lai Jiu, ikuti jejaknya, dan kamu akan menemukan tempat persembunyian Xiao Xiaoxi. Kak, ini jalan buntu. Tidak peduli seberapa keras Lai Jiu berjuang, dia tidak bisa lepas dari genggaman kita. Pria itu Bei, kamu hanya ingin aku menelepon Xiao Xiaoxi sekarang. Aku akan mencarinya sendiri. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Belalang sembah mengintai jangkrik, tidak menyadari Oriol di belakangnya. Lai Jiu, kematianmu sudah dekat. Ada apa? Xiao Xiaoxi sudah tertangkap. Tidak aku diikuti oleh Wuqiang. Untungnya aku beraksi cepat dan berhasil menghindarinya. Orang bermarga Bi ini benar-benar sulit dihadapi. Aku hampir saja tertipu. Kal, aku sudah ketahuan. Sudahlah. Selama ini aku hanya fokus mengurus masalah antara aku dan Li Ruonan. Bagaimana kabar Xiao Hui? Kal, sepertinya kau masih peduli pada Xiao Hui. Xiao Xilang itu cukup baik pada Xiao Hui. Kalau begitu baguslah. Xiao Hui punya karakter yang baik. Tapi jika kita terus melindunginya seperti ini, itu bukan solusi jangka panjang. Aku ingin melepaskannya dan membiarkannya mandiri sebentar. Setelah dia punya pengalaman, dia datang ke B Corporation dan diberi posisi penting. Baiklah. Kalau begitu mari kita lakukan begitu. Shilong, Xiao Hui, aku di sini menjemputmu pulang kerja. Shilong, aku dipecat. Aku tidak perlu datang bekerja di sini besok. Xiao Hui, kau bercanda ya? Kau sudah bekerja dengan sangat baik. Bagaimana bisa mereka memecatmu begitu saja? Aku juga tidak tahu. Sudahlah, aku akan mencari pekerjaan lain untuk menafkahimu. Baiklah. Tidak apa-apa Xiao Hui. Kau tunggu aku di sini. Aku akan pergi membelikanmu milk tea kesukaanmu. Mencari pekerjaan. Betapa naifnya. Di mana kau bisa menemukan pekerjaan bergaji tinggi seperti itu? Karena Bai Hui Hui sudah dalam keadaan seperti ini. Sebaiknya aku memanfaatkannya untuk terakhir kalinya. Benar. Mari kita lakukan begitu. Kak, Shilong hilang. Dia hilang. Xiao Hui, jangan khawatir. Kalau tidak datang ke perusahaan kita, ayo kita cari dia bersama. Wuqiang, cepat mengemudi dan jemput Xiao Hui. Segera. Baiklah. Itu tidak benar. Seseorang yang sehat walafiat. Bagaimana bisa dia tiba-tiba menghilang? Mungkinkah ada konspirasi di sini? Xiao Hui, jangan sedih. Beritahu aku bagaimana dia menghilang. Kak Yusa, aku baru saja dipecat hari ini. Aku baru saja keluar dari perusahaan. Dan kemudian Shilong datang menjemputku. Dia bilang, dia akan membelikanku milk tea. Dan kemudian dia menghilang. Iya. Dia juga mengirimiku video lihat. Xiao Hui, jangan selamatkan aku. Mereka minta 5 juta. Kita tidak sanggup. Kau tidak boleh meminjam uang untukku. Jika mereka merobek tiketnya, biarkan saja. Di hari-hari, aku tidak ada. Kau harus belajar menjaga dirimu sendiri. Kak Yose, lihat. Dia sudah seperti ini. Dan dia masih tidak mau aku meminjam uang. Dia sangat mencintaiku. Katakan padaku di mana aku akan menemukan pria sebaik itu. Xiao Hui, apa kamu berpikir untuk meminjam 5 juta dariku untuk menyelamatkan Xiao Xilong? Kak, aku tahu tidak baik melakukan ini. Tapi, itu nyawa seseorang yang hidup. Kak, aku rasa ini tidak sesederhana itu. Mungkinkah Xiao Wen
Tidak, kalau mau bantu ya bantu, lupakan saja, kalau tidak mau bantu, aku akan cari cara sendiri. Dia adalah manusia hidup yang bernapas. Apakah dia akan berbohong padaku? Sial. Xiao Hui sudah dicuci otaknya. Ini merepotkan. Aneh. Zhou Xilong tidak terlalu kaya. Siapa yang akan menculiknya? Mungkinkah dia adalah jutawan tersembunyi? Dia biasanya bergantung padaku untuk menafkahinya. Itu bahkan lebih aneh. Siapa yang akan menculik orang biasa? Xiao Hui tenang dulu. Wu Qiang, selidiki ini segera. Situasi Zhou Xilong. Ya, Kak, kalau kamu terus buang-buang waktu seperti ini, kalau terjadi sesuatu padanya, aku juga tidak mau hidup. Bukankah hanya 5 juta? Aku akan bekerja untuk membayarmu kembali nanti. Aku sudah mengirim Wu Qiang untuk menyelidikinya. Jangan khawatir. Zhou Xilong. Kamu tidak akan berbohong The film padaku was kan? translated Bai and Huihui benar-benar narrated rela by mengeluarkan M uang Media. untuk menebusmu. Jangan khawatir kakak Jiu. Xiao Hui sudah jatuh cinta mati-matian padaku. Melihat aku dikulik, dia pasti akan meminta orang yang bermargabi itu untuk meminjam uang menebusku. Xiao Hui, izinkan aku memberitahumu fakta yang menyedihkan. Menurut penyelidikan kami, Zhou Xilong tidak sebaik yang kamu bayangkan. Dia Apa maksudmu? Kalau tidak mau pinjamkan, ya sudah. Bagaikan diam kamu masih bisa menjelek-jelekannya. Xiao Hui, jangan khawatir. Dengarkan aku. Zhou Xilong di luar mungkin punya pacar lebih dari satu, bukan hanya kamu. Xiao Hui, dengarkan saja kakak Xuan. Apa yang kita temukan semuanya benar. Baiklah, aku mengerti sekarang. Kamu hampir bangkrut dan tidak bisa menyediakan uang sebanyak itu. Tapi kamu tidak mau kehilangan muka untuk membuatku sedih. Jadi kamu bilang dia bajingan. Ingin aku membencinya dan melupakannya. Tapi kamu salah. Bagaimanapun dia tetap priaku. Xiao Hui. Agar Xiao Hui kembali ke jalan yang benar. Sepertinya, kita hanya bisa menggunakan trik ini. Xiao Hui, kembalilah. Aku akan membantumu. Apakah ini benar? Ya, silakan duduk dulu. Tapi, kita harus bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Kamu tidak ikut campur. Kami yang akan mengurus pembayaran tebusan. Baiklah, selama dia bisa diselamatkan, apapun bisa dinegosiasikan. Aku janji apapun padamu. Baik, Wu Qian ke keuangan untuk ambil uang tebusan. Juga. Baiklah, baiklah. Jangan khawatir. Kakak Jiu, Bai Huihui sudah setuju membayar tebusan. Lalu tunggu apa lagi? Ayo pergi, ambil uangnya. Bagaimana ini? Kenapa mereka belum kembali juga? Jangan khawatir, sebentar lagi waktunya. Kal, sesuai instruksimu. Uang tebusan sudah di lokasi yang ditentukan. Baik. Ada pertunjukan menarik setelah ini. Kak Yose, apa maksudmu? Tas itu tidak berisi uang sungguhan. Lalu bagaimana kalau Xilong dalam bahaya? Sudah hampir waktunya. Wu Qiang nyalakan The alat film was penyadapnya. translated Baiklah. and narrated by M Media. Xiao Hui, berjanjilah padaku. Apapun yang kamu dengar nanti, jangan kaget, baiklah. Ya, Aku tidak menyangka Bai Huihui ini bisa begitu mudah ditipu. Dia benar-benar membantuku meminjam uang. Wanita bodoh seperti itu. Xiao Hui, jangan gegabah. Aku harus lihat. Berapa banyak uang yang kudapatkan kali ini? Bai Huihui. Dasar wanita bodoh. Sialan. Aku kena tipu. Ini semua uang latihan. Uang latihan. maafkan aku Kak Yose, Kak Qiang. Salahku karena salah paham padamu. Xiao Xilong benar-benar bajingan. Xiao Hui, sekarang kamu percaya. Zhou Xilong tidak berhasil, dan kita memberinya pelajaran yang bagus. Tapi, karena kamu tahu dia bajingan, kenapa kamu tidak menghentikanku saat itu? Xiao Hui, Kak Bei melihatmu akhirnya menyukai seseorang dan memutuskan untuk membantumu. Tapi aku tidak menyangka sifat buruk Xiao Xilong tidak akan berubah. Kenapa kita tidak panggil polisi? Kita tidak bisa membiarkannya merugikan orang lain. Dan kita punya di tangan kita bukti penculikan yang dia sutradarai sendiri. Cukup untuk mengirimnya ke penjara. Tidak, Xiao Hui, karena dia merencanakan langkah ini. Dia pasti sudah memikirkan tindakan balasan. Apa kamu percaya padaku? Dia akan segera datang kepadamu. Cari aku. Xiao Xilong, kamu terlibat dalam penculikan untuk menipuku demi uang. Beraninya kamu menunjukkan mukamu. Sayang, aku hanya bercanda denganmu.
Aku hanya ingin mencoba untuk melihat apakah kamu benar-benar menyukaiku. Aku tidak menyangka. Aku tidak menyangka kamu begitu pintar. Aku sangat mengagumimu, sayang. Keluar. Aku kenyang sekali makan di warung makan. Bagaimana bisa ada makanan selezat ini? Itu karena kamu tuan muda Bei. Tentu saja kamu tidak memikirkan hal-hal duniawi. Membenci orang kaya. Tidak juga. Meskipun aku memang punya Film was prasangka terhadap translated uang. and narrated by Sebelumnya M karena Media. keluargaku. Tapi, ketika aku menjadi manajer beberapa waktu lalu, aku tiba-tiba menyadari bahwa uang hanyalah alat. Kekuatan pengambilan keputusan ada di tangan manusia. Aku bisa menggunakan uang untuk membantu orang yang membutuhkan. Aku juga bisa menggunakan uang untuk mewujudkan impian dan nilaiku. Jadi kamu tidak membenci orang kaya lagi. Aku tidak membenci mereka. Terutama aku tidak membencimu. Xiao Hui. Ada sesuatu yang ingin aku beritahukan kepadamu. Silakan. Masalah ini sudah lama mengganggu pikiranku. Kita sudah melalui begitu banyak hal bersama. Yang semakin memperkuat keyakinanku. Mungkin itu setelah kecelakaan mobil itu. Atau mungkin itu karena kamu selalu percaya padaku tanpa syarat. Atau mungkin bahkan lebih dari itu. Itu saat aku melihat kamu terlihat sedih dan kesal setiap kali. Rasa ingin melindungiku. Maksudku, Xiao Hui, aku menyukaimu. Maukah kamu menjadi pacarku? Aku Pria bermargabi ini kembali bersama Bai Huiyue. sial. Jika mereka berdua benar-benar ada di sana bersama, aku bisa melupakan pernikahan kembali dengannya. Jika benar-benar tidak ada cara lain, aku akan menyingkirkannya dan melenyapkan masalah selamanya. Singkirkan dia. Yang kamu tahu hanya menyingkirkan orang. Gunakan otakmu dong. Ronan, aku melakukan semua ini untukmu. Segalanya sudah berkembang sampai titik ini. Jika Bi Yuze menikah dengan Bai Huiyue, maka rencana kita untuk mengambil kembali Bei Corporation, bukankah itu akan hancur total? Pernikahan. Dia pikir dia pintar ya? Untung aku masih punya kartu truf. Kali ini Beiyus pasti akan berharap dia mati. Ayo, aku akan mengantarmu menemuinya. Ini Du Xiu Juan, ibu kandung Bai Huiyue. Halo Nona Du. Presiden Li. Saya suka menangani hal-hal dengan bersih dan efisien. Katakan saja langsung siapa yang Anda ingin saya tangani. Presiden Bei Corporation. Beiyus, aku sudah mentransfer uangnya padamu. Silakan cek. Jangan khawatir Presiden Li. Saya akan menjatuhkannya dalam waktu singkat. Di zaman sekarang tidak ada pria yang tidak bisa saya tangani. Yang bahkan sudah lahir. Nona Du, apakah kamu yakin kamu percaya diri? Maaf. Saya tidak mengizinkan siapapun meragukan kemampuan saya. Jika Anda tidak percaya pada saya, maka jangan minta saya datang. Cara saya menangani sesuatu adalah sangat kejam. Tanpa sedikit pun belas kasihan. Ronan, apakah kamu yakin orang ini bisa diandalkan? Tuan, ketika wanita itu pergi barusan, dia mengambil 2 botol anggur, senilai 50.000. Biarkan itu ditagihkan ke akun Anda. Saya hanya memberitahu Anda. Astaga, benar saja dia kejam saat berbisnis. Dia bahkan tidak menyayangkan orang-orangnya sendiri. Siapa kamu? Kenapa kamu masuk tanpa mengetuk? Siapa saya tidak penting. Yang penting adalah siapa Anda. Apakah Anda Presiden Bei Corporation? Beiyus, Ya, Bibi ada yang bisa saya bantu. kamu masih memanggilku Bibi. Sepertinya, saya perlu memperkenalkan diri. Saya ibu kandung Bai Huiyue. Du Xiu Juan. Halo Bibi. Beiyus, saya datang untuk bertanya padamu. Apakah benar bahwa kamu benar-benar akan menikahi Xiao Huiku? Itu sudah pasti. Bagus. Kalau begitu bagus.
Karena kamu akan menikahi Xiao Hui-ku, maka izinkan saya bertanya padamu. Hal-hal yang saya katakan, kamu tidak akan membangkangkan. Bagaimanapun juga, saya ibu kandung Xiao Hui. Aku harus dengar. Bibi, apapun yang Bibi mau aku akan lakukan. Bibi apa sekarang Bibi lega? Baiklah kalau begitu. Saya sudah menunggu kamu mengatakan itu. Selamat tinggal. Obat apa yang Bibi jual ini? Xiao Hui, coba tebak siapa yang kulihat hari ini. Siapa yang kamu lihat? Ibu kandungmu Du Xiaojuan. Bagaimana kamu melihatnya? Dia sudah pergi hampir 20 tahun kan? Aku hampir tidak bisa mengenalinya. Ya, aku juga merasa aneh. Dia datang ke kantorku dan bertanya, apakah aku akan menikahimu? Aku bilang ya. Lalu dia pergi. Sesederhana itu. Itu bukan gayanya. Aku juga merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Itu sebabnya aku bertanya padamu. Apakah kamu menjanjikannya sesuatu? Tidak. Perusahaan ada masalah, ayo pergi. Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu menyentuh komputer Presiden Bei? Itu aku. Kamu siapa? Apa aku mengenalmu? Percaya atau tidak, aku akan menuntutmu atas pencurian. Kamu berani memukul orang. Yang memukulmu, aku juga akan memecatmu. Kamu tahu, aku adalah Presiden Bei Corporation-mu. Calon ibu mertua Bei Yus. Ibu mertua. Aku belum pernah mendengar itu. Aku bingung. Dari mana datangnya ibu mertua ini? Aku ingat sekarang. Kamu yang meninggalkan Xiao Hui saat kecil dan kabur dengan pria kaya. Benar? Urusan keluarga kami. Apakah benar tempatmu, orang rendahan sepertimu untuk bicara? Jika kamu terus mengoceh, percaya atau tidak aku akan memecatmu. Kabei, kamu di mana? Kembali dan selamatkan kami. Perusahaan akan segera dikosongkan. Hentikan semuanya. Kita lihat siapa yang berani. Bei Yus, apa kamu tidak punya rasa hormat pada ibu mertuamu? Kamu sendiri yang mengatakannya. Kamu mendengarkan semua yang saya katakan. Sekarang saya hanya memindahkan sedikit barang rongsokanmu. Dan kamu marah. The film was Saya bisa membuatnya putus translated denganmu and dalam narrated hitungan by menit. M-Media. Bibi, tolong dengarkan aku. Apa yang kamu mau? Aku akan membelikanmu yang baru. Jangan ambil barang-barang lama ini ya. Siapa yang kamu remehkan? Aku, sama seperti barang-barang rusak ini. Minggir atau tidak? Tidak akan minggir. Saya akan sebentar lagi membuat Xiao Hui-ku putus denganmu. Membuatmu menyesal sebelum terlambat. Beberapa hal Presiden Bei terlalu malu untuk mengatakannya, tapi aku bisa. Bukankah kamu sudah keterlaluan melakukan ini? Meskipun kamu ibu kandung Xiao Hui, kamu tidak bisa bersikap tidak hormat terhadap orang tua. Semua orang lihat. Pria bermarga Bei ini bahkan belum menikah. Dan dia sudah memerintahkan bawahannya untuk melecehkan calon ibu mertuanya. Saya hanya mengambil beberapa barangnya, dan dia menyuruh bawahan ini memarahi saya. Saya tidak punya muka. Saya tidak punya muka untuk hidup lagi. Biar saya beritahu, di mana aku harus menaruh muka lamaku. Du Xiaojuan, kamu keluar dari sini sekarang. Kamu meninggalkan aku dan ayahku sejak aku kecil. Dan sekarang, kamu mau mengakui aku. Mimpi saja. Kamu pasti Xiao Hui itu. Oh begitu? Kamu persis seperti ayahmu. Aku melahirkan anak durhaka. Hanya menikah dengan orang kaya, dan sekarang kamu tidak mau mengakui aku ibumu. Aku tidak mau hidup lagi. Kamu mau membiarkan aku pindah atau tidak? Jika aku nggak bisa pindah, wartawan akan kutelpon. Bongkar kebusukan kalian para anak durhaka. Wartawan ada di bawah. Hanya sepatah kata dariku. Ingat ini. Aku akan kembali besok. Silakan pukul aku kalau berani. Apa yang kamu lihat? Hati-hati atau menantuku akan memecatmu. Hanya seorang pelayan. Beraninya kamu menjawab. Dia datang dengan persiapan. Jika kamu benar-benar memukulnya, kamu akan langsung jatuh ke dalam perangkapnya. Kakak, apa kita akan membiarkannya lolos begitu saja? Ini terlalu menyebalkan. Ayo masuk dulu. Bei Yus, kau akan menanggung akibatnya. Bukankah dia sangat toleran? Aku ingin lihat
Berapa lama dia bisa menoleransinya? Ketika dia tidak bisa menoleransinya lagi, dia secara alami akan mencampakkan Bai Huihui, rubah betina itu. Kalau begitu, Bai Corporation akan kuambil alih. Kakak. Menyebalkan. Terlalu menyebalkan. Kamu bilang wanita tua ini dia. Maafkan aku Xiao Hui. Aku tidak bermaksud meremehkan ibumu. Tapi wanita tua itu menamparku beberapa kali tepat di wajah. Wajahku masih sakit sekarang. Kalau dia memukulku itu satu hal. Tapi masalahnya aku bahkan tidak bisa melawan. Karena kenapa? Karena dia ibu kandung Xiao Hui. Apa yang bisa kulakukan? Terima saja nasib burukku kurasa. Bukankah keributan ini sudah cukup? Tujuan lawan melakukan ini adalah untuk membuatmu marah. Semakin marah kamu, semakin bahagia mereka. Kakak, jadi maksudmu dia memukulku? Aku harus berterima kasih padanya untuk itu. Bukan itu maksudku. Maksudku adalah, kamu hanya perlu membuat musuh marah. Itu baru keahlian sesungguhnya. Membuat. Aku tidak percaya. Ayo pergi. Kakak akan membawamu melampiaskan amarahmu. Beiesko memanggilku ke sini hari ini, karena kau butuh sesuatu dariku kan? Liruonan, Du Xiaojuan pergi memindahkan barang-barang. Apakah itu perbuatanmu? Berhenti bicara omong kosong. Aku tidak kenal Du Xiaojuan manapun. Baiklah, baiklah. Berhenti berpura-pura. Aku di sini hari ini, bukan untuk menginterogasimu. Aku di sini untuk berterima kasih padamu. Berterima kasihlah padaku. Ya, peralatan kantor di perusahaanku itu seharusnya sudah diganti sejak lama. Orang-orang tua di dewan direksi terbiasa berhemat. Mereka tidak akan membiarkanku menggantinya. Kebetulan sekali kamu memindahkannya. Katakan padaku, jika aku tidak berterima kasih padamu, kepada siapa aku harus berterima kasih? Jangan pergi. Pertunjukannya belum selesai. Beiye, sebenarnya apa yang kau inginkan? Liruonan, mari kita diskusikan sesuatu. Suruh Du Xiaojuan datang ke perusahaan kita dan menghancurkan barang-barang lagi. Dekorasi itu, aku tidak terlalu menyukainya. Aku ingin mendekorasinya ulang. Dengan begitu orang-orang tua di dewan direksi tidak akan bisa berkata apa-apa. Bagaimana menurutmu? Apakah tidak apa-apa? Atau haruskah aku memberimu sejumlah uang? Aku tahu kau kaya dan berkuasa. Tapi biar ku katakan padamu, selama kau bersama rubah kecil itu, 1 hari lagi, aku akan membuatmu berharap mati setiap hari. Siapa yang akan berharap mereka mati? Belum pasti. Liruonan, tidak menyangka ini kan? Kamu menyuruh Du Xiaojuan membuat masalah di perusahaanku untuk membuatku kesal. Tidak menyangka. Kamulah yang kesal ya? Apa? Haruskah kami menunjukkan kemesraan untukmu? Menjijikkan. Datang lagi besok. Menunggumu. Pelayan. 2 Americano. Kak Yose, apa The yang film was terjadi kalau Du translated Xiaojuan and datang lagi narrated besok? by M-Media. Ini membuat marah. Kali ini kita harus membuat si BI itu membayar untuk hutang darahnya. Kamu punya nyali. Kamu tidak menangani masalah dengan baik. Dan kamu masih berani marah-marah. Lai, kau makan makananku dan minum airku. Dan kau berani memukulku. Aku akan melawanmu. Ruonan, tenanglah. Berhenti. Bi itu sengaja mencoba membuatmu marah. Untuk membuat kita saling bermusuhan. Kita perlu bersatu dan menghadapi Bi itu. Tenanglah. Wu Qiang, Liruonan sudah marah. Dia pasti akan membalas kita. Seperti ini, kamu segera beritahu Satpam untuk mengawasi Du Xiaojuan. Hentikan dia bagaimanapun caranya. Baiklah. Pergi. Xiao Hui, kami memperlakukan Bibi seperti ini, karena hanya ini pilihan yang kami punya. Dia sedang dimanipulasi oleh Liruonan. Aku baik-baik saja Kak Yose. Liruonan sudah memanfaatkan kelemahan kita. Dia tahu bahwa, karena kasih sayang keluarga, kami tidak akan melakukan apapun pada Bibi. Tapi bukan solusi jika dia terus merepotkan. Kami seperti ini di usia senjanya. Kalau memang tidak berhasil, kita panggil polisi saja. Aku akan pura-pura, dia bukan ibuku. Bai Hui, kamu anak durhaka. Kalau saja aku tahu kamu akan jati seperti ini, aku akan mencekiimu saat kamu masih kecil. Bibi, bagaimana Bibi bisa masuk ke sini? Deus, bukankah kamu tidak membiarkan aku masuk? Aku punya banyak cara. Ada apa? Kamu mau mengusirku? Usir aku akan bilang kamu menganiaya orang tua. Kamu tidak berbakti. Aku akan biarkan seluruh dunia mencacimu. Bibi, ini masalah keluarga. Selama Bibi tidak dimanfaatkan oleh Liruonan, apapun tidak masalah. Baiklah. Kamu yang bilang. Apa syaratku? Tidak tinggi. Uang mahar 50 juta. 2 atau 3 villa. Soal mobil, 3 sampai 5 juta masing-masing cukup.
Kamu harus memberiku 3-5 mobil kan? Kurang dari itu memalukan. Dan kamu tidak berpikir itu tinggi? Beiyus, kamu takut. Kamu akan meninggalkan Xiaohui-ku. Aku beritahu kamu, hal yang paling penting. Belum aku katakan. Setelah kamu menikah, separuh sahammu di B Corporation harus diberikan kepadaku. Kalau kamu tidak bersedia, aku akan bilang pada Xiaohui-ku untuk putus denganmu sekarang. Putus. Putus sekarang juga. Beiyusi, kita putus hubungan sekarang juga. Aku akan lihat apa yang dia gunakan untuk mengancammu. Bai Hui, kamu anak durhaka. Apakah kamu sekarang menindasku dengan orang luar? Aku tidak mau hidup lagi. Aku tidak mau hidup lagi. Beiyus, kamu menghinaku. Wartawan. Beiyus, kamu berani menganiaya calon ibu mertuamu. Aku akan membuatmu kehilangan reputasi. Aku akan membuat saham B Corporation jatuh. Kamu tidak mampu memprovokasiku. Bibi, gunakan trik apapun yang kamu punya. Aku akan ikut bermain sampai akhir. De Xiaojuan, kau meninggalkanku saat aku kecil. Dan sekarang kau memperlakukanku seperti ini. Kau tidak pantas menjadi ibuku. Kamu dengar itu? Anak durhaka ini bahkan tidak memanggilku ibu lagi. Aku tidak mau hidup lagi. De Xiaojuan, bukankah kau hanya mencoba memaksaku mati? Baiklah, sesuai kau ingin, Ein Emil. Xiaohui, jangan Xiaohui. Cepat panggil ambulans. Ini terlihat seperti cola. Du Xiaojuan, apa yang sedang kamu lakukan? Katanya hari ini ada berita heboh. Kami baru saja sampai. Setelah semua itu, kamu hanya membawa sebotol kol untuk menipu kami, menggigit melon dan menemukan dirimu di dalamnya ya. Kamu ingin mempermalukan orang lain. Sekarang kamu yang dipermalukan. Sudah selesai. Sekarang ini. Sangat memalukan. Aku tidak mau hidup lagi. Bibi, Kenapa kalian tidak menarikku kembali? Bro, Du Xiaojuan, kamu menabrakkan diri akan jati berita. Lebih baik dengan kepala berdarah. Bibi berhenti berakting. Kamu membuatku sangat marah. Bai Hui, aku ingin memutuskan hubungan ibu anak kita. Putuskan sekarang. Du Xiaojuan, kamu mau menabrakkan diri atau tidak? Kalau tidak menabrakkan diri, kami pergi. Tidak seru. Para wartawan yang terhormat, jangan pergi dulu. Aku punya berita besar. Tidak mungkin. Berita siapa yang kamu ungkapkan? Berita besar tentang Du Xiaojuan. Xiaohui, jangan. Tidak peduli apa yang dia katakan. Dia tetap ibumu sendiri. Berani coba saja. Kamu nggak takut dibicarakan di belakang? Aku tidak peduli lagi. Meskipun Du Xiaojuan adalah ibuku secara nama. Sejak aku kecil, dia meninggalkanku dan pergi bersama pria kaya. Meninggalkan aku dan ayahku untuk saling bergantung. Sekarang, mendengar bahwa aku jatuh cinta dengan Beiyusi. Dia kembali untuk memeras kami. Bagaimana kau bisa berharap orang menghormati orang tua seperti dia? Jika itu kau, apa yang akan kau pikirkan? Du Xiaojuan, apa yang dikatakan putrimu itu benar. Aku berbohong. Baiklah, kalau begitu, aku akan mengirimimu alamatnya. Kembali dan tanyakan tetanggaku. Lihat apakah yang kukatakan itu benar atau salah. Du Xiaojuan, beritahu aku, siapa pria kaya yang kamu ikuti dulu? Bagaimana kamu bisa bernasib buruk sekarang? Apakah kamu ditinggalkan lagi? Baiklah Xiaohui, tidak apa-apa. Bibi pergi dulu. Kakak, aku tidak melihat apa-apa. Kalian berdua lanjutkan. Selamat untuk kalian berdua. Sepertinya, Bibi tidak berani membuat masalah lagi. Bibi pasti diinstruksikan oleh Li Ruonan. Kali ini, dia menderita kekalahan. Dia akan membalas dendam lebih sengit terhadap kita. Wu Qiang, cepat selidiki keberadaan Xiao Xiaoxi. Aku takut, Lai Jun dan yang lain bisa nekat karena terdesak. Jangan khawatir kakak. Bisakah dia menghilang begitu saja dari muka bumi? Ruonan, sudah kubilang sejak lama bahwa Du Xiaojuan tidak bisa diandalkan. Sekarang lihat apa yang terjadi. Semua uang kita hilang. Lari. Bukankah kita masih punya 4? Siapa? Pacarnya yang sekarang. Itu wanita yang bahkan tidak diinginkan Xiao Shilong. Tebak apa? Jika berita ini tersebar, menurutmu berapa banyak perhatian yang akan ditariknya? Aku tidak percaya CEO perusahaan terbuka
sanggup kehilangan muka sebanyak itu? Kita harus membalasnya dengan lebih sengit. Siapa suruh mereka tidak memberi kita muka? Kakak, sesuatu yang buruk terjadi. Li Ruonan menggunakan trik lamanya lagi. Menyalahkan mereka karena mengarang kebohongan. Mengatakan pacarmu saat ini adalah seseorang yang dicampakkan Xiao Shilong. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa kamu seorang CEO perusahaan terbuka, seperti memungut sampah. Menyarankan bahwa pacar yang tidak diinginkan orang lain sebaiknya datang saja padamu dan mencoba peruntungan. Xiao Hui, kamu dan mulut besarmu. Nanti aku urus kamu. Kakak, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Tidak apa-apa. Jika mereka mau bicara, biarkan saja mereka bicara. Aku tidak peduli. Tapi aku peduli. Kalau tidak, kita putus saja. Ini semua adalah skema Li Ruonan. Dia hanya ingin menyakitimu, untuk menyiksamu. Mari kita abaikan dia. Dia akan sangat marah. Benarkah? Tapi aku takut dia akan memengaruhi Amo. Kau adalah CEO Bay Corporation. Tidak apa-apa Xiao Hui. Aku berkulit tebal. Ayo pergi. Ayo makan di warung makan pinggir jalan. Kita hanya mencoba membuatnya marah, untuk membuatnya murka. Ayo, lihat aku. Ayo beri aku ciuman. Beri aku ciuman. Kali ini, Li Ruonan pasti akan kesal. Cepat kirimkan. Buatlah menjadi sorotan. Baiklah. Lai Jiu, yang bermarga B sepertinya sudah melihat trik kita. Dia memamerkan kemesraan secara online. Semakin kita memaki, semakin keras The dia film was memamerkan. translated and narrated by Itu tidak M-Media. benar. Masalahnya sekarang ada pada Xiao Shilong. Jika kita punya Xiao Shilong dan Bai Huihui, riwayat obrolan yang ambigu, itu akan memberi orang kesan bahwa Bai Huihui berselingkuh. Dan bahwa tujuannya bersama orang bermarga B itu hanyalah untuk mendukung Xiao Shilong si gigolo. Maka situasinya akan berbeda lagi. Kau bilang kau punya, tapi apakah benar-benar punya? Bai Hui tidak bodoh. Akankah dia termakan itu? Kalau kita tidak punya yang asli, kita selalu bisa memalsukannya. B Yuzi, kamu masih sempat-sempatnya pamer kemesraan. Aku akan membuatmu menangis dalam waktu singkat. Si marga B itu pura-pura tidak peduli. Ayo kita cari seseorang untuk mendapatkan foto Xiao Shilong dengan wanita lain. Gabungkan mereka untuk menjatuhkan Bai Huihui. Sekarang bahkan jika pria bermarga B itu ingin tetap tenang. Apa menurutmu para tetua di dewan direksi itu akan setuju? Baiklah, kita akan menagih darah dari si B itu. Tapi, bagaimana jika dia menuntut kita? Gugat. Dia butuh bukti untuk itu. Bahkan jika dia tahu kita yang melakukannya. Apa yang bisa dia lakukan tanpa bukti? Pada akhirnya, bukankah dia harus patuh berkompromi? Wu Qiang, kenapa kamu jadi bertele-tele? Ini bukan seperti dirimu. Kakak, orang-orang tua di dewan direksi memanggilmu untuk rapat lagi. Kamu sebaiknya pergi melihatnya. Yusi, putus dengan Nona Bai. Kalian berdua tidak cocok. Paman Xiao, ini semua urusan keluargaku. Dewan direksi kami. Urusan keluarga bukan ranah dewan direksi, betul kan? Yusi, kamu mungkin belum tahu tapi foto intim Nona Bai dan Xiao Shilong sudah dikirim ke ponsel kita. Dan mereka bahkan mengancam bahwa jika kamu tidak putus, mereka akan mempublikasikan foto-foto ini. Dampaknya tidak hanya padamu nanti, tapi juga pada BA Corporation di belakangmu. Benar. Bay Corporation baru saja mulai membaik. Tidak bisa menahan masalah seperti ini. Biar kulihat. Yusi, jangan lihat. Apa yang tidak kamu lihat tidak bisa mengganggumu. Wu Qiang, ini semua asli. Kal, Lai Jiu dan yang lainnya bahkan lebih keterlaluan. Mereka tidak hanya mengedit foto Xiao Hui dan Xiao Shilong bersama, tapi juga mengedit foto Xiao Hui dengan pria lain. Terlepas dari apakah foto-foto ini asli atau palsu, begitu bocor, mereka akan menyebabkan kegemparan besar, Kak. Panggil polisi. Yusi, kamu tidak bisa memanggil polisi. Mereka semua sampah. Begitu mereka menempel pada kita, kemenangan tidak penting. Dampaknya pada grup adalah yang paling penting. Paman Xiao, kita cuma akan tunduk pada orang jahat seperti ini. Yusi, jangan impulsif. Pertama, kita masih perlu mengutamakan kepentingan Bay Corporation. Soal wanita, bukan berarti aku mengatakan apapun, tapi dengan kemampuanmu. Berapa banyak yang tidak bisa kamu temukan? Kalau memang tidak berhasil, aku akan membantumu mencari yang baik. Yusi, kamu belum mengatakan apa-apa. Wu Qiang, cepat,
Cepat lindungi Xiao Hui. Jangan biarkan dia tahu tentang ini. Kal, jadi kamu berencana untuk menghajar orang-orang jahat itu? Tidak. Aku akan menemui dalang ini dulu. Bicara. Kondisi apa yang kamu ingin aku setuju, agar kamu berhenti mencemarkan nama baik Xiao Hui? Beiyus, kau lucu sekali. Bukti apa yang kau punya untuk membuktikannya? Foto-foto intim Bai Hui Hui dan Xiao Shilong, kami yang melakukannya. Le Ruonan. Apakah aku menyebutkan foto-foto intim itu? Bagaimana kamu tahu? Biyuzi. Jadi kenapa kalau aku tahu? Kalau menuduh, mana buktinya? Masalah ini hanya dugaanmu saja kan? Aku tidak punya waktu untuk membuang kata-kata denganmu. Cepat sebutkan kondisimu. Aku pergi jika kamu tidak bicara. Beiyus, syaratku sangat sederhana. Aku tahu. Sekarang setelah semuanya sampai seperti ini, mencoba memisahkanmu dan Bai Hui Hui lagi, sudah tidak mungkin. Jeti, kau hanya perlu izinkan kami kembali ke Bei Corporation dan memberiku separuh sahamnya. Kalau tidak, masalah ini belum selesai. Entah kita semua mati bersama atau kaya bersama. Terserah kamu yang memilih. Le Ruonan. Kamu masih mau mengambil separuh? Mimpi orang bodoh. Kamu yang bermarga baik. Apa kamu siap kita semua mati bersama? Terserah. Kirimkan. Jika kamu tidak mengirimkannya, kamu adalah cucu. Beiyus, apakah kau memanggil kami ke sini hari ini? Untuk bicara atau untuk berdebat? Berdebat tidak ada gunanya. Bertengkar. Wu Qiang. Kal, aku di sini. Aku ingat. Pengawasan di ruangan ini seharusnya rusakkan. Perlakukan dia dengan baik. Kal, ayo bertanding. Biyuzi, kamu keji. Kamu memanfaatkan kemalangan seseorang. Jadi kenapa kalau aku tercela? Bahkan jika kamu tahu aku yang memukulmu. Apakah kamu punya bukti? Aku hanya memberimu rasa dari obatmu sendiri. Membalas. Tunggu apa lagi? Lakukan. Bajingan. Kal, memuaskan. Panggil aku lain kali kalau ada yang seperti ini. Meskipun aku tahu bahwa kekerasan tidak membenarkan kekerasan, setidaknya kita terlihat memberantas hama sosial. Benar, Kak? Apa kamu tidak takut mereka akan merilis foto-fotonya? Aku akan marah jika dia tidak melepaskan mereka. Alasan aku melakukan ini adalah untuk memprovokasinya. Sebaiknya dia segera melepaskan mereka. Biarkan seluruh internet tahu. Aku tidak khawatir tentang hal lain. Aku takut Xiao Hui nggak bisa menanganinya. Aku lebih khawatir tentang dia daripada kamu. Laiju itu, dia hanya masalah yang menyakitkan. Jika kamu tidak menyingkirkannya, dia akan membuatmu berharap kamu mati. Lebih baik sakit sebentar daripada sakit berkepanjangan. Maka sebaiknya kita singkirkan saja dia. Kal, apa kamu punya rencana yang lebih baik? Tangkap Lai Jiu dan mereka. Ini membuat marah. Kirim. Kirim sekarang. Kalau aku tidak mengirimnya, aku cucu bocah itu. Tapi Laiju, apa kita tidak sedang memutus peluang kita sendiri? Memutus jalur pelarian kita. Li Ruonan. Pria B itu mempermainkan kita seperti monyet. Baiklah, kalau kamu tidak setuju dengan syaratnya. Dia bahkan memukul orang sialan. Kapan aku Lai Jiu pernah menderita penghinaan seperti ini? Paling buruk. Kita akan bertarung sampai mati. Apa yang kau lakukan di sini? Xiao Hui, dalam beberapa hari ke depan apapun yang kamu dengar, The apapun film yang was kamu lihat, translated tolong jangan marah and ya. narrated by M Media. Apakah sesuatu terjadi? Ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Aku takut kamu akan terluka. Jadi aku tidak pernah berani memberitahumu. Hari ini aku sudah mengambil keputusan. Aku akan mengambil inisiatif. Aku selalu bergantung pada ayah sejak kecil. Apa yang belum pernah kulihat? Apapun yang ingin kau lakukan, lakukan saja. Aku akan mendukungmu. Xiao Hui, senang mendengarmu berkata begitu. Hebat, Kak. Jadi kamu menunggu Lai Jiu dan yang lainnya di sini. Itu benar. Bukankah kamu mengumpulkan bukti penipuan keuangan dan seksual Xiao Shilong? Kamu pikir setelah foto-foto ini dirilis, siapa yang seharusnya paling bersemangat? Para wanita yang telah disakiti oleh Xiao Shilong. Benar. Lalu kita bisa memenangkan hati orang-orang ini. Kumpulkan bukti. Dan ketika kita sudah mengumpulkan cukup bukti, kita akan mengirim Xiao Shilong ke penjara. Lai Jiu tidak pernah bermimpi. KAL ini, dia akan ikut bantu buat gaun pengantin, ya. Kak Jiu, soal kamu mengedit fotoku dan Xiao Hui bersama, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Xiao Shilong,
Aku bosnya. Apa aku perlu konsultasi denganmu dulu? Bukan begitu Kak Jiu. Ada sesuatu yang terjadi. Setelah kamu mengirimkan foto-foto editan kita, wanita-wanita yang kutemui itu sudah menelepon untuk memarahiku dan bahkan menelepon polisi untuk menangkapku. Kamu tahu, aku adikmu, andalkan merayu gadis-gadis biar senang, menipu supaya dapat sedikit uang belanja. Sekarang semuanya hancur. Foto-fotonya sudah dikirim dan seluruh internet tahu. Itu buruk. Bagaimana bisa aku melupakan ini? Yang lebih membuat geram adalah pria B itu bahkan mendirikan Dewan Bajingan Xiao Shilong untuk memenangkan hati wanita-wanita yang kutipu itu dan mencari bukti. Kak Jiu, kali ini kamu sudah membantu Bei. Aku bilang kenapa Bei Yuzi ingin memprovokasiku. Dia berencana menungguku di sini. Bei Yuzi, aku belum selesai denganmu. Kak Jiu, jangan pikirkan balas dendam dulu. Apa yang harus kulakukan? Kalau mereka menemukan bukti, aku akan masuk penjara Kak Jiu. Lari. Seperti Xiao Xiaoxi. Lari sejauh mungkin. Ini. Ada apa ini sebenarnya? Lai Jiu, jika Xiao Shilong tertangkap, bagaimana jika dia melibatkan kita? Maksudmu? Untuk membungkamnya. Kak Qian, apa yang kamu lakukan di sini? Menunggumu. CL kami Bei mengundangmu minum teh. Lihat apa kamu mau ikut denganku? Atau haruskah aku membantumu? Kak Qian, jangan lakukan apa-apa. Aku akan pergi sendiri. Kak Lai Jiu. Kak Jiu, tidak bagus. Aku diawasi oleh Wu Qiang. Di mana orangnya? Aku menjatuhkannya di bawah. Di sini sudah tidak aman lagi. Shilong, duduklah dulu. Biar aku tuangkan segelas air untukmu. Aku akan cari cara untuk mengeluarkanmu dari sini. Minum air dulu, dan aku akan mengantarmu pergi. Kakak ipar. Haruskah aku memanggil mobil Kak? Atau nanti terlambat? Baiklah, aku akan menelepon. Berhasil begitu cepat. Tentu saja. Ini pil tidur yang sangat efektif. Apa yang rencananya akan kau lakukan padanya sekarang? Tinggalkan dia untuk sekarang. Cari tempat yang aman. Jika kita tidak menyingkirkannya, kita berdua dalam bahaya. Berat sekali. Ronan, cari koper beroda dan masukkan dia ke dalamnya. Shilong, Lai Jiu yang merencanakan semua ini. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku Xiao Shilong mungkin bajingan, tapi aku tidak pernah memukul wanita. Kalian berdua tunggu saja masuk penjara. Lai Jiu, bangun. Lai Jiu, bangun. Sepertinya Lai Jiu ingin membunuhku untuk membungkamku. Sekarang hanya Bei Yuzi yang bisa menyelamatkanku. Lupakan saja. Aku akan mencari Bei Yuzi. Bangun. Zhou Shilong, kamu punya nyali juga. Ini semua bukti yang sudah kukumpulkan tentang kecurangan dan penipuanmu. Beraninya kamu posting foto Xiao Hui secara online. Kakak Bei, tidak CEO Bei. Dengarkan penjelasanku. Foto-foto ini bukan aku dan Xiao Hui. Itu semua Lai Jiu. Lai Jiu sengaja mengeditnya di Photoshop. Dia mencoba menjebak Xiao Hui. Aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Aku juga korban. Apakah itu kebenarannya? Aku Xiao Shilong. Memang suka menipu wanita itu benar. Tapi masalah ini, dari awal sampai akhir, aku tidak tahu apa-apa tentangnya. Aku bersumpah demi Tuhan. Jika aku berbohong, semoga aku mati mengenaskan. Semuanya sudah direkam. Semuanya terekam. Posting secara online dan segera klarifikasi. Baiklah. Ngomong-ngomong Kakak Bei, untuk menebus dosa-dosaku, aku ingin memberitahumu hal lain. Sejak aku mendekati Bai Huiyue, aku akan bersama Bai Huiyue. Itu semua Lai Ji dan Li Ruonan yang menghasut semuanya. Tujuannya adalah untuk memisahkan kalian berdua. Sebenarnya aku sama sekali tidak punya perasaan pada Xiao Hui. Xiao Shilong kamu bajingan.
Beraninya kau membohongiku. Hei, Xiaohui. Tidak, Bajingan. Dan kau menipu perasaanku. kamu baik sekali. Aku juga mau. Tapi Lai Jiu menyarankanku untuk bermain jangka panjang. Dia menyuruhku untuk sengaja mengabaikan Bai Huihui. Jadi, Bai Huihui akan salah mengira bahwa aku adalah seorang pria terhormat. Ngomong-ngomong, Lai Jiu bahkan ingin membunuhku untuk membungkamku barusan. Baguslah kamu masih punya sedikit hati nurani. Xiaobei, Xiaohui, Cieu, aku sudah mengakui semua yang perlu kuakui. Bisakah kau melepaskanku sekarang? Kurasa ini sudah termasuk menebus kesalahanku kan? Zhou Xilong, sekalipun kami bisa memaafkanmu, para wanita yang sudah kamu tipu, bisakah mereka memaafkanmu? Dosa-dosamu berat. Masuklah ke dalam dan renungkan. Kakak, aku sudah menelepon polisi. Polisi akan segera tiba di sini. Biyuzi, kau tidak punya hati nurani. Kau membalas kebaikan dengan permusuhan. Jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan memberikanmu begitu banyak informasi. Lai Jiu, bangun. Sesuatu terjadi, Lai Jiu. Bangun. Ronan, aku belum mati. Cepat bangun. Sesuatu terjadi. Lai Jiu, Jiao Shilong sudah ditangkap. Bei Yis menelepon polisi. Bagaimana jika dia melibatkan kita? Apa yang harus kita lakukan? Ronan, tidak apa-apa. Dia tidak punya bukti. Tidak peduli siapa yang bertanya padamu, kamu harus menyangkal semuanya. Dan kamu juga harus membuat tuduhan balik. Katakan saja bahwa Zhou Xilong mengganggumu dan berhasil dilumpuhkan olehku. Karena takut balas dendam, itulah sebabnya dia membuat tuduhan palsu terlebih dahulu. Bei Yus, Leruonan, aku sarankan kamu menyerahkan diri demi pernikahan kita. Aku tahu, Lai Jiu memaksamu melakukan banyak hal. Aku percaya selama kamu mengaku, kamu akan diperlakukan dengan ringan. bah. Menyerahkan diri. Bei Yus berhenti membuat tuduhan palsu. Apa yang kulakukan? Aku ingin menyerahkan diri. Ruonan, kebenaran akan terungkap pada akhirnya. Zhou Xilong memberitahuku semuanya. Awalnya aku pikir, Lai Jiu hanya ingin memeras Oan. Aku tidak menyangka bahwa dia berani membunuh seseorang. Sebaiknya kamu putus dengannya. Tentu saja itu mudah bagimu, kau enggak di posisiku. Biar kau putus dengan Bai Huihui. Apa kau rela? Lai Jiu di matamu adalah berandalan dan gangster. Tapi di mataku, dia pria baik yang mencintai dan menyayangiku. Aku tidak akan membiarkanmu membicarakannya seperti itu. Leruonan, baru nangis kalau sudah di depan peti mati. Kau hanya meneteskan air mata buaya di sini. Jika bukan karenamu, akankah aku berakhir seperti ini hari ini? Aku sampai pada titik ini sekarang. Semua karenamu. Dan rubah betina itu Bai Huihui yang memaksaku. Kakak, apa yang kita lakukan? Ayo lakukan. Xiao Hui, Zhou Xilong sudah tertangkap. Kita akan berurusan dengan Lai Jiu. Apakah kamu takut? Denganmu di sini, aku tidak takut. Kakak, cepat beritahu kami rencana selanjutnya. Aku sudah lama ingin menyingkirkan mereka. Aku hanya takut, jika kita tidak bertindak cepat, akan merepotkah jika mereka kabur? Kita perlu mencari tahu pelaku sebenarnya di balik kegagalan Ren dan mengungkap Xiao Xiaoxi. Tapi, bukankah Xiao Xiaoxi kabur setelah mendengar berita itu tanpa petunjuk apapun? Bagaimana kita menyelidiki? Aku punya cara sendiri. Wu Qiang, segera ambil 100.000 yuan dan berikan kepada pemilik bengkel. Katakan saja, itu uang tebusan untuk Xiao Xiaoxi. Pastikan jangan bilang siapa yang memberikannya. Baiklah, kakak aku akan melakukannya sekarang. Tapi, bagaimana jika Xiao Xiaoxi ini tidak termakan umpan? Bukankah uangnya akan sia-sia? Jangan khawatir, dia akan termakan umpan itu. Aku punya keyakinan sendiri. Kau adalah mantan bos Zhou Xiaoxi. Ya. Siapa kau? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah, bosku, memintaku mengantarkan uang kepada Zhou Xiaoxi. Tapi, aku tidak bisa menemukannya. The film was Apakah kau bisa translated menemukannya and atau tidak itu narrated by urusanmu? M-Media. Mengantarkan barang-barang adalah urusanku. Aku pergi. Aneh. Ini pertama kalinya aku menemui hal seperti ini. Memberi uang. Dan mereka tidak senang jika kau tidak menerimanya. Mungkinkah uang palsu?
Ya Tuhan. Ternyata asli. Ini merepotkan. Halo, Xiaoxi. Seseorang mengirimimu uang. Ya. Lebih dari 100.000 yuan. Aku juga tidak tahu siapa dia. Baiklah. Kalau begitu cepat kemari. Aku akan menunggumu di toko. Ikan sudah kena kail. Bersiaplah untuk menutup jaring. Ronan, telepon Beiyuzi. Katakan saja, kamu punya bukti kejahatanku di tanganmu. Dan pancing dia keluar. Lalu, aku akan menghabisinya. Lai Jiu. Mari kita berhenti ya. Selagi mereka belum punya bukti apapun. Aku tidak meminta kekayaan besar. Asalkan aku bisa bersamamu selamanya. Itu sudah cukup. Sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Jika kamu tidak bertindak, merekalah yang akan bertindak. Siapa? Kakak Jiu. Aku Xiaoxi. Kakak Jiu. Terima kasih Kakak Jiu, karena mengirimiku begitu banyak uang. Pasti sekitar 100.000. Kakak Jiu, aku sudah memikirkannya baik-baik. Mulai sekarang, aku akan mengikutimu Kakak Jiu. Apa kamu yakin tentang ini? Aku sudah mengirimkan uangnya padamu. Kakak Jiu, jangan terlalu rendah hati. Siapa lagi kalau bukan kau? Mengirim uang kepada orang tanpa alasan. Apa dia sakit? Dasar bodoh. Kamu sudah ditipu, apa kamu tahu itu? Ditipu. Beiyuze yang mengirimkannya padamu. Pria B itu. Dia hanya ingin memancingmu keluar. Kenapa kamu kembali? Kalau begitu, apa yang kita lakukan? Kakak Jiu. Aku akan pergi sekarang. Pergi. Aku khawatir sudah terlambat untuk pergi. Wu Qiang, kamu awasi Xiao Xiaoxi dibawa di tempat Lai Jiu. Jika tidak ada yang salah, setelah Xiao Xiaoxi mendapatkan uangnya, dia akan pergi ke Lai Jiu terlebih dahulu. Mengerti kakak? Aku akan menunggu di sini. Ingat, begitu dia keluar segera tangkap dia, bawa dia padaku. Aku perlu memastikan, apakah Li Runan mencoba mencelakaiku. Ronan, ini merepotkan. Xiao Xiaoxi itu kembali. Jika tidak ada yang salah, pria B itu pasti punya orang yang mengawasi di bawah. Jika Xiao Xiaoxi tertangkap, kita benar-benar tamat. Apa yang harus kita lakukan? Kalau begitu kita tidak punya pilihan selain terus maju. Kali ini, Xiao Xiaoxi mengantarkan dirinya sendiri ke depan pintu kita. Setelah aku menyingkirkannya, petunjuknya akan terputus sepenuhnya. Xiaoxi saudaraku, aku minta maaf atas apa yang kulakukan sebelumnya. Tapi melihat situasi saat ini, kamu perlu bersembunyi sebentar. Setelah aku menyingkirkan pria B itu, semua orang akan aman. Minumlah segelas air ini. Aku akan mengantarmu keluar. Kakak Jiu. Orang sepertiku takut lupa barang. Aku sudah menulis semua hal penting yang terjadi belakangan ini di buku harian. Disimpan di tempat aman. Aku juga sudah memberitahu kakakku, jika aku tidak kembali sebelum gelap. Serahkan buku harian ini kepada orang yang membutuhkannya. Tunggu sebentar. Bukankah Beiyuzi punya orang yang mengawasi di bawah? Aku akan membiarkan dia melihat siapa yang lebih baik. The film Kau was ingin menangkapku. translated and Kau narrated tidak by pernah M bermimpi. Media. Aku akan keluar menyamar sebagai wanita kan? Dasar bodoh. Tunggu saja di sini. Kakak Xiao. Masuk mobil, kakak Jiu menyuruhku menjemputmu. Kakak Jiu menyuruhmu menjemputku? Sampaikan terima kasihku pada kakak Jiu. Kenapa kau membawaku ke sini? Bukankah kakak Jiu bilang dia akan mengirimku keluar kota?
Xiao Xiaoxi. Lama tidak bertemu. B. Direktur Utama BI. Aku tidak tahu apa-apa. Kalian membawaku ke sini tidak ada gunanya. Direktur Utama BI. Seperti yang Anda perintahkan, memanggil polisi dan menangkap Lai Ji dan Li Ruanan. Lai Ji mengatakan kepada polisi di tempat bahwa dia tidak merusak rem. Tapi itu tukang reparasi Xiao Xiaoxi yang menginginkan kecantikan Li Ruanan dan ingin membunuhnya dan mengambil Li Ruanan untuk dirinya sendiri. Omong kosong. Itu benar-benar omong kosong. Bahkan jika kau memikirkannya dengan jari kakimu, kau akan tahu bukan aku yang melakukannya. Jelas karena dia ingin bersama Li Ruanan dan merebut Bei Corporation. Dia membayarku untuk mengendurkan rem. Sekarang, dia ingin menimpakan semua kesalahan padaku. Lai Jiu. Lai Jiu. Lai Jiu, semoga kau mati mengenaskan. Apa gunanya memberitahu kami? Katakan pada polisi jika kau berani. Aku akan menelepon polisi sekarang. Aku akan menyerahkan diri. Aku tidak bisa membiarkan mereka menimpakan semua kesalahan padaku. Aku akan menyerahkan diri. Biu pikir dia sangat pintar. Siapa sangka bahwa Xiao Xiaoxi ada tepat di bawah hidungnya dan menyelinap pergi diam-diam. Sungguh lucu. Apa mereka di sini untuk menangkap kita? Tidak mungkin. Setelah Xiao Xiaoxi pergi, tidak ada cara untuk memverifikasi apapun. Siapa? Polisi, Lai Jiu. Bukti menunjukkan bahwa kau terlibat dalam kasus pembunuhan. Buka pintunya, atau kami akan mendobraknya. Sudah berakhir. Sekarang benar-benar sudah berakhir. Baiklah Kak Yose. Tidak apa-apa. Semuanya akan baik-baik saja. Lihat, aku tidak pernah datang di waktu yang tepat. Kakak. Lai Ji dan Li Ruanan sudah ditangkap. Mereka berdua mengaku menyewa seseorang untuk membunuhmu. Kakak, kenapa kau tidak senang? Aku tiba-tiba teringat Li Ruanan. Aku hanya sedikit kecewa. Jika dia tidak begitu serakah dan bersekongkol dengan Lai Jiu, akankah dia berada di tempatnya sekarang? Ya kakak. Tapi dia pantas mendapatkannya. Jangan khawatirkan dia. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Ayo jalan-jalan. Kak Yose, semua dari masa lalu sudah berakhir. Mari kita mulai lagi dari sekarang. Xiao Hui, terima kasih untuk semuanya selama ini. Tidak apa-apa. Dari kejadian ini, aku bisa lihat kau adalah orang yang sentimental. Mulai sekarang, serahkan semuanya padaku. Aku akan menjadi penolong yang baik bagimu. Ya, ada hal lain yang belum kuberitahukan padamu. Aku menyuruh seseorang memberi Du Xiaojuan sejumlah uang, agar dia bisa memiliki masa tua yang stabil. Xiao Hui, yang lalu biarlah berlalu. Mari kita singkirkan kebencian dan sambut masa depan. Aku akan mendengarkanmu. Tapi aku punya satu permintaan kecil. Jangan katakan itu. Biar ku tebak apakah ini tentang ayahmu. Jangan khawatir, aku sudah menyuruh Wu Qiang mengaturnya. Akhir-akhir ini aku takut mereka akan membalas dendam pada Lai. Aku belum memberitahumu. Ayo kita pergi, ayo kita lihat. Kakak, orang-orang tua di Dewa Direksi mencarimu. Mereka bilang mereka salah paham pada Xiao Hui beberapa waktu lalu. Sekarang, mereka ingin meminta maaf secara publik pada Xiao Hui. Kalau begitu ayo pergi. Ayo pergi.